Benak MC kita, raja santai sejati yang baru saja melakukan aksi pro gamer dengan kembali ke masa lalu 10 tahun. Setelah kehilangan segalanya karena raja iblis pedas bernama Wrath, dia kembali ke universitas dengan tampang seperti butuh tidur 12 jam dan seorang terapis. Sementara para figuran lokal dan anak nepotisme bodoh seperti Gongting sibuk pamer soal peringkat mereka yang biasa-biasa saja, si MC kita malah tanpa sengaja melahap bos S-Rank saat tidur dan memegang dua pedang yang harganya lebih mahal dari seluruh anggaran sekolah. Ini adalah dunia penuh omong kosong supernatural, ujian yang sudah diatur, dan pukulan-pukulan memuaskan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Bisakah si triple cluster ini menghentikan kiamat atau dia justru akan melahap seluruh alur ceritanya? Ceritanya dimulai dengan seorang pemuda yang terbangun di ranjang dengan perban di hidungnya. Dia duduk dan melihat tangannya yang diperban dengan terkejut. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia masih hidup. Dia melihat sekeliling ruangan yang sunyi lalu berjalan ke jendela. Di luar dia melihat sebuah gedung besar bernama Rumah Sakit Medis Kampus. Banyak siswa berjalan-jalan di sekitar halaman. Anak laki-laki itu bingung karena dia ingat dunia telah hancur. Dia melihat ke cermin dan menyadari bahwa dia telah kembali ke masa kuliahnya 10 tahun yang lalu. Sebuah layar sistem muncul di udara di depannya. Layar itu mengatakan bahwa fusi kekuatan kerakusan telah selesai. Dia memeriksa sebuah ponsel di atas meja yang menunjukkan tanggal 16 Mei 2157. Dia berdiri di dalam ruangan dan menatap layar yang bersinar itu. Dia menyadari bahwa dia telah kembali ke masa 3 tahun sebelum Raja Iblis pertama muncul. Pada tahun 2160, makhluk kuat yang dikenal sebagai Raja Iblis Wrath muncul. Tentakel ungu raksasa muncul dari tanah dan menghancurkan kota. Wrath membuka gerbang neraka, memungkinkan Raja Iblis lainnya masuk ke dunia manusia. Dunia digambarkan dalam kobaran api dan kehancuran. Sebuah siluet gelap berdiri di atas tumpukan puing sambil memegang tubuh tak bernyawa. Si Chen mengingat bagaimana dia kehilangan segalanya dalam perang ini. Sekarang kembali ke masa lalu, dia menatap telapak tangannya yang terbuka. Tinjunya mengepal, matanya merah menyala. Ia bersumpah mengalahkan Wrath dan menutup gerbang neraka demi mengubah masa depan. Layar sistem melayang di depannya. Layar itu menunjukkan bahwa fusi kekuatan glutoni telah selesai. Si Chen menyentuh layar tersebut. Sebuah jendela status muncul menampilkan nama dan levelnya. Meskipun dia level 1, semua statistiknya termasuk kekuatan dan kecepatan berada di angka 100. Dia menjelaskan bahwa di dunia ini hanya 1 dari 10.000 orang yang bisa membangkitkan kekuatan khusus. Sebuah bagan menunjukkan berbagai kelas, seperti Star Mages, Flame Warriors, dan Lightning Assassins. Si Chen saat ini adalah seorang mahasiswa di Universitas Nasional untuk pemilik kekuatan yang terbangkitkan. Kampus tersebut terdiri dari beberapa gedung modern besar tempat para siswa berbakat dilatih. Si Chen menatap sebuah kartu digital yang menampilkan kelas Lightning Assassin. Dia mengenali ini sebagai kelasnya di kehidupan sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah dia telah membangkitkan kekuatannya lebih awal. Dia mengepalkan tinjunya, dan listrik berwarna kuning menyambar di sekeliling tangannya. Sebuah pesan sistem muncul bertuliskan, pergantian kelas sedang dimuat. Pintu terbuka. Dan seorang siswa bernama Malong masuk. Malong memakai kacamata dan sweater coklat. Sebuah kotak teks mengidentifikasinya sebagai Flower Chanter peringkat E. Malong terkejut melihat si Chen berdiri. Dia menjelaskan bahwa si Chen dipukuli dengan parah sehari sebelumnya. Malong menyentuh lengan si Chen dan menyadari bahwa semua luka-lukanya telah hilang. Si Chen menatap temannya dan mengingat bahwa Malong meninggal lebih awal saat invasi iblis di masa depan. Malong membetulkan kacamatanya dan bertanya apakah si Chen sudah menjadi lebih kuat. Lalu tiba-tiba dia teringat bahwa tes peringkat dijadwalkan untuk besok. Malong menarik si Chen dan mendorongnya ke arah pintu. Dia mengatakan kepada si Chen bahwa mereka harus pergi dan bersiap untuk tes itu. Si Chen dan Malong berjalan melintasi kampus saat matahari terbenam yang cerah. Siswa-siswa lain bermain basket dan sepak bola di latar belakang. Si Chen melihat ke arah kerumunan dan berkata sudah lama dia tidak melihat orang-orang yang masih hidup. Malong menatapnya dengan ekspresi bingung. Si Chen menatap ke langit dan mengingat sebuah kota gelap yang hancur dari kehidupan sebelumnya. Dia berpikir dalam hati bahwa dia harus menemukan rencana untuk naik peringkat dengan cepat. Si Chen menjelaskan bahwa guild-guild besar menguasai dungeon, sehingga sulit bagi orang lain untuk menjadi lebih kuat. Si Chen melihat layar sistemnya yang menunjukkan 100 poin di setiap kategori. Dia melihat sebuah bagan yang menunjukkan peringkat dari E hingga S. Dia mencatat bahwa sebagian besar siswa tidak pernah naik dari peringkat E. Saat mereka berjalan, sebuah bola basket terbang di udara dan mengenai wajah Malong secara langsung. Malong jatuh ke tanah dengan suara keras dan mengerang kesakitan. Si Chen melihat ke arah sekelompok siswa berotot yang sedang duduk di beberapa anak tangga batu.
Pria bertank top hitam dan berkalung anjing tersenyum mengejek. Ia mengaku terkejut mereka cepat pulih dari cedera. Ia berujar pada kawannya bahwa keduanya tahan banting. Sang pemimpin menunduk puas lalu bertanya soal beberapa kotak minuman. Malong menundukkan kepala dan menawarkan diri untuk segera membeli minuman itu. Si Chen berdiri dengan tenang dengan satu tangan di dalam saku. Dia menghentikan Malong dan mengatakan bahwa itu bukan salahnya. Dia menyatakan bahwa para pengganggulah yang seharusnya meminta maaf. Saat dia menatap kelompok itu, ingatan-ingatan dari masa lalunya mulai kembali. Salah satu murid menahan kepala si Chen di bawah air di wastafel. Si Chen berjuang dan terengah-engah mencari udara. Malong duduk di lantai di dekatnya, tampak ketakutan. Dia mengulurkan tangan dan memohon kepada para pengganggu untuk berhenti. Pemimpin itu tersenyum dan mengklaim bahwa dia sedang berusaha membantu si Chen membangkitkan kekuatan terpendamnya. Para murid lain berdiri di ambang pintu dan tertawa. Si Chen kehilangan kesadaran dan jatuh ke lantai. Para pengganggu kehilangan minat dan keluar dari ruangan, meninggalkannya di sana. Malong segera menghampiri si Chen dan memanggil namanya. Si Chen merenungkan kekejaman yang pernah ia alami dari manusia lain. Adegan kembali ke masa kini di kampus. Gong Cheng memandang si Chen dengan ekspresi bingung. Malong gemetar dan menangis di belakangnya. Gong Cheng mengaktifkan kekuatannya dan lengan kanannya berubah menjadi batu hijau yang bersinar. Ia adalah seorang prajurit bunga peringkat I. Si Chen menatap balik dengan mata merah yang menyala. Dia berpikir dalam hati bahwa Gong Cheng hanya suka menindas orang karena kakak laki-lakinya adalah ketua OSIS. Sekelompok siswa menyaksikan perkelahian itu dari kejauhan. Mereka menunjuk ke arah si Chen dan Malong menyebut mereka sebagai siswa paling tidak berguna di sekolah. Gong Cheng menjadi marah dan berteriak. Ia mengayunkan tinju batu besarnya ke arah wajah si Chen. Si Chen tetap berdiri tegak dan mengangkat lengannya. Ia menahan pukulan itu menciptakan kilatan cahaya yang terang. Benturan itu menghasilkan suara yang keras. Si Chen tidak bergeser dari tempatnya. Gong Cheng menarik kembali lengannya dan melihatnya dengan kesakitan. Para siswa tidak percaya bahwa si Chen bisa menahan pukulan dari seorang prajurit bunga. Si Chen berdiri dengan tenang sementara Gong Cheng berteriak padanya dengan marah. Di belakang mereka, Malong melihat dengan ekspresi ketakutan. Gong Cheng menggertakkan giginya dan menyebut si Chen pengecut. Si Chen menunduk dan memperhatikan saat listrik berwarna kuning mulai menyambar di sekitar jarinya. Dia memutuskan untuk menguji kekuatan barunya pada si pengganggu. Sebuah layar digital muncul di udara, menampilkan kata-kata pergantian pekerjaan. Layar itu berubah menjadi pergantian pekerjaan selesai. Si Chen sekarang adalah seorang pembunuh listrik level 1. Sambaran petir kuning yang besar meledak dari tubuhnya dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Kartu statistik digitalnya menunjukkan kecepatan dan kekuatannya berlipat ganda bahkan 3 kali lipat. Malong sangat terkejut dan bertanya kapan si Chen membangkitkan kekuatannya. Gong Cheng menjadi semakin marah. Dia mengaktifkan sebuah skill bernama armor iblis tak terkalahkan membuat lengan batunya membesar dan tumbuh duri-duri tajam. Dia berteriak bahwa dia akan memberikan pukulan mematikan pada si Chen dan menerjang ke depan dengan tinju raksasa. Si Chen bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghindar ke bawah dari tinju batu raksasa itu. Saat berada di posisi rendah, si Chen melancarkan pukulan kuat yang diselimuti petir langsung ke dagu Gong Cheng. Pukulan si Chen membuat Gong Cheng terpental ke belakang di udara. Para siswa di sekitar berteriak dan menutup wajah mereka karena terkejut. Malong menatap dengan mata terbelalak dan mulut terbuka. Gong Cheng terjatuh ke tanah dan terseret di atas aspal. Dengan wajah berlumuran darah dia menatap ke atas dan berteriak kepada teman-temannya untuk membantunya. Siswa berambut perak itu berdiri diam berkeringat dan gemetar ketakutan. Si Chen berdiri di tengah lintasan dikelilingi oleh listrik kuning terang. Gong Cheng melompat ke udara untuk serangan terakhir mengangkat tinju batunya. Si Chen mengulurkan tangan dan menangkap pergelangan tangan Gong Cheng dengan satu tangan. Listrik menyambar di titik kontak itu. Mata si Chen bersinar dengan cahaya kuning terang saat dia menatap si pengganggu. Dia berkata kepada Gong Cheng bahwa dia terlalu lemah. Si Chen kemudian membanting Gong Cheng ke tanah dengan sambaran petir yang dahsyat. Kekuatan benturan itu menciptakan gelombang kejut besar dan awan debu. Tubuh Gong Cheng memantul dari tanah dan menghantam anak tangga batu tribun. Gong Cheng tergeletak tak sadarkan diri di atas tribun batu yang retak, tubuhnya dipenuhi darah dan memar. Malong berlutut di atas rumput di dekat situ, berkeringat dan berteriak kaget melihat kekuatan si Chen. Si Chen berdiri dengan tenang dan menunduk menatap darah di tangannya. Dia membuka jendela status digitalnya. Tampilannya menunjukkan bahwa dia masih di level 1 dengan 100 poin di setiap statistik. Si Chen menyadari bahwa meskipun wujud pembunuh listriknya cukup kuat untuk mengalahkan musuh level rendah, statistiknya tidak meningkat setelah pertarungan. Dia menyimpulkan bahwa dia membutuhkan cara baru untuk mendapatkan pengalaman.
Si Chen menciptakan bilah tajam dari listrik kuning di tangannya. Dia mulai berjalan menuju Gong Cheng yang terluka. Para siswa di sekitarnya menatap dengan wajah ketakutan, dan Malong memohon padanya untuk menunggu. Si Chen mengabaikan mereka dan berdiri di atas si pengganggu. Matanya bersinar dengan cahaya kuning yang tajam saat ia bertanya-tanya apakah ia harus menggunakan metode kekerasan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya untuk menjadi lebih kuat. Si Chen menempelkan bilah petir kuning ke leher Gong Cheng sambil mencengkeram kerah bajunya. Seorang wanita berambut pirang bernama Ling Yu, wakil ketua OSIS, berjalan mendekati mereka. Dia menyuruh Si Chen untuk berhenti, mengatakan bahwa hukuman yang telah diberikan sudah cukup. Si Chen menatapnya dengan ekspresi serius lalu melepaskan Gong Cheng. Gong Cheng segera lari meninggalkan tempat itu. Kerumunan siswa menatap dengan ketakutan. Beberapa dari mereka berkata bahwa mereka tidak akan pernah memancing masalah dengan Si Chen lagi. Si Chen dan Malong berjalan pergi bersama. Ling Yu memperhatikan mereka pergi dengan senyum tenang. Malam itu di asrama siswa, Malong berteriak-teriak sambil melambaikan tangannya. Dia memberitahu teman sekamarnya bahwa Si Chen telah membangkitkan kekuatan petir yang hebat dan mengalahkan geng itu. Teman sekamarnya, Xiang Zuo dan Xiang Yu, keduanya adalah Awakener peringkat I. Mereka tidak percaya dengan cerita Malong. Xiang Zuo menarik kepala Malong dan menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Dia berargumen bahwa jika Si Chen benar-benar sekuat itu, dia tidak akan keluar hanya untuk latihan kebugaran dasar seperti lari. Mereka menyimpulkan bahwa Malong dipukuli begitu parah hingga sekarang berhalusinasi. Xiang Zuo menciptakan bola kecil bercahaya berenergi merah di telapak tangannya. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang penyihir nukleus dan satu-satunya kelas tempur di ruangan itu. Dia melihat ke cermin dan memamerkan otot lengannya. Dia berkata bahwa Si Chen terlalu lemah untuk menjadi seorang pembunuh. Dia mengingatkan semua orang bahwa tes peringkat akhir akan diadakan besok. Di sarang iblis pelatihan peringkat E, sebuah portal bergerigi dengan api oranye bersinar di antara dua pilar batu. Seorang pria berambut terang bernama Gong Ting berjalan keluar dari kobaran api. Ling Yu mengikuti di belakangnya sementara beberapa murid membungkuk. Gong Cheng menunggu mereka di dekat situ. Seluruh kepala, hidung, dan lengannya dibalut perban putih. Dia menatap kakak laki-lakinya. Dia memberitahu Gong Ting bahwa Si Chen telah mengganggunya di depan murid-murid lain. Gong Ting menatap adiknya dengan wajah serius. Dia berjanji akan menangani situasi itu sendiri. Setelah itu Gong Ting dan Ling Yu duduk di meja makan besar yang formal. Gong Ting memotong sepotong steak dengan pisau. Ling Yu menjelaskan bahwa kurang dari 10 orang di sekolah yang telah mencapai peringkat D. Dia memberitahunya bahwa orang lain tidak memiliki akses ke sarang iblis seperti yang dimilikinya. Di sisi lain Si Chen berlari menembus hujan deras di malam hari. Dia mengenakan jaket biru dan membawa beban seberat 100 kg. Dia sedang menyelesaikan lari sejauh 20 km. Keringat dan air hujan menetes di wajahnya saat dia fokus pada pernapasannya. Dia berpikir bahwa tubuh fisik yang kuat diperlukan untuk menggunakan kekuatan pembunuh listriknya. Sebuah kilas balik memperlihatkan dunia pada tahun 2160. Tentakel ungu raksasa muncul dari balik awan dan menghancurkan gedung-gedung. Si Chen berlutut di tanah di bawah hujan, memeluk tubuh adiknya. Adiknya telah dibunuh oleh Raja Iblis Wrath. Kembali ke masa kini, Si Chen berdiri di bawah hujan dengan mata merah yang menyala. Dia menyatakan bahwa tujuannya yang pertama adalah membunuh Wrath untuk mencegah kehancuran dunia. Ponselnya bergetar di dalam saku. Dia melihat panggilan masuk dari adiknya Si Yun. Dia memasang earbud di telinganya dan menjawab panggilan itu. Si Chen berdiri diam di tengah lintasan yang kosong. Suara Si Yun terdengar dari ponsel. Dia bertanya mengapa Si Chen meneleponnya berkali-kali hari ini. Dia menjelaskan bahwa dia sedang mengikuti lomba dan ponselnya mati. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia memenangkan hadiah, mereka bisa membayar sewa rumah mereka. Si Chen menunduk dan tetap diam. Dia merenungkan bagaimana dia berdoa agar bisa kembali ke masa lalu. Si Yun bertanya apakah di sisinya juga hujan dan mengapa dia diam saja. Si Chen tersenyum sedih. Dia mengatakan padanya bahwa itu bukan apa-apa dan dia hanya ingin mendengar suaranya. Si Yun bingung. Dia mengatakan mereka baru berbicara 2 hari yang lalu. Dia mengucapkan selamat tinggal dan memintanya menunggu kabar baik. Si Chen menatap ke langit yang gelap. Dia berbalik dan mulai berlari lagi. Dia berkata dia masih butuh 3 putaran lagi. Dia kembali ke kamar asramanya setelah 8 jam di masa lalu. Si Chen berdiri di kamar mandi menatap bayangannya di uap. Dia menyadari bahwa meskipun tubuhnya lebih muda dan secara fisik lebih lemah dari sebelumnya, dia perlahan mulai menyesuaikan diri. Kemudian Si Chen duduk di tepi tempat tidurnya, mengenakan jubah hitam. Dia merenungkan betapa sulitnya naik level karena semua sarang iblis dikuasai oleh guild-guild besar. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan menemukan monster untuk dilawan dan apa sebenarnya kekuatan sejati dari nafsu makan itu. Saat ia mulai tertidur, sebuah pesan sistem digital berwarna merah muncul di kegelapan.
Pesan itu menampilkan sebuah bar pemuatan dengan tulisan sistem sedang memulai. Setelah pemuatan selesai, sebuah layar berkedip dengan tulisan sistem glutoni dimulai. Si Chen tiba-tiba mendapati dirinya terjatuh melalui kekosongan berwarna merah muda dan merah yang terang. Dia melakukan salto di udara dan mendarat dengan satu lutut di permukaan air berwarna merah. Dia menengadah dan melihat sebuah menara gelap raksasa yang dipenuhi duri, menjulang ke langit ungu. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai di tempat aneh ini padahal seharusnya dia sedang tidur. Dia menatap menara raksasa yang menjulang ke langit ungu gelap itu. Suara geraman rendah terdengar dari kegelapan. Monster besar berkulit pucat dengan kepala tengkorak dan mata biru yang menyala muncul dari dalam air. Sebuah sistem mengidentifikasi mereka sebagai Deathhound peringkat E. Anjing-anjing itu mengepung si Chen, memperlihatkan taring mereka. Petir kuning mulai berkilat di sekitar tangan kanan si Chen. Dia mengamati para monster saat kekuatannya aktif sambil berkata, memuat mengganti kelas. Si Chen menyadari bahwa dirinya berada di dalam sarang iblis. Si Chen menyelesaikan pergantian kelasnya menjadi seorang pembunuh petir. Rambutnya acak-acakan dan matanya bersinar dengan cahaya kuning terang. Listrik menyambar di seluruh tubuhnya. 3 Deathhound menerjangnya secara bersamaan. Si Chen bergerak dengan kecepatan luar biasa dan menebas para monster dengan tangannya. Satu kepala anjing tengkorak hancur berkeping-keping saat terkena serangan. Sebuah notifikasi digital muncul yang menunjukkan bahwa ia mendapatkan 3 item hutan kematian. Si Chen berpikir dalam hati bahwa monster peringkat E ini sangat mudah dikalahkan. Ia melihat 4 notifikasi poin pengalaman terpisah dengan tambahan 52 EXP muncul di layar. Sebuah spanduk naik level besar yang bersinar muncul di atas kepalanya. Status Si Chen diperbarui, menunjukkan bahwa ia sekarang berada di level 2. Ia menyadari bahwa tempat ini memungkinkannya mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Ia melihat jendela status digital miliknya. Ia berada di level 2 dan semua statistiknya meningkat 5 poin. Ia tersenyum dan menyadari bahwa ia telah menemukan dungeon yang bisa ia serbu sendiri. Seekor monster bos besar muncul di belakangnya. Itu adalah anjing raksasa dengan kepala tengkorak dan mata merah yang bersinar. Monster itu membuka mulutnya dan memperlihatkan gigi-gigi tajam. Si Chen berbalik dan menyerang dengan listrik berwarna kuning. Ia menebas leher monster itu, menyebabkan darah muncrat ke seluruh layar. Sebuah notifikasi muncul yang menunjukkan bahwa ia mendapatkan 320 poin pengalaman dari membunuh monster itu. Sebuah banner naik level yang bercahaya muncul. Si Chen sekarang berada di level 3. Layar kemenangan menampilkan hasil rampasannya. 18 taring Death Forest dan 1 kristal Death Forest. Si Chen kembali memeriksa statistiknya. Kecepatannya meningkat menjadi 330. Ia menyadari bahwa monster boss memberikan jauh lebih banyak pengalaman dibandingkan monster biasa. Ia merasa puas dengan seberapa cepat dirinya menjadi lebih kuat. Ia berdiri di atas tubuh monster boss yang telah dikalahkan. Sebuah jendela sistem berwarna merah muncul di atas kepala anjing pemburu itu. Teks di jendela tersebut bertuliskan, dapat dilahap. Si Chen menatap layar dengan terkejut. Ia bertanya-tanya apakah inilah kekuatan sejati dari sistem kerakusannya. Ia mengulurkan tangan kanannya ke arah mayat itu. Cahaya merah dan putih yang terang meletup dari telapak tangannya. Sebuah pusaran energi merah raksasa terbentuk di atas monster itu dan mulai menarik tubuhnya ke dalam. Si Chen mengepalkan tinjunya saat energi merah itu berputar di sekelilingnya. Sebuah pesan digital muncul bertuliskan selesai. Sebuah kartu yang menampilkan monster boss itu muncul di depannya. Kartu itu memberinya kemampuan baru yang disebut Fisik S. Kemampuan ini memberikan kekebalan terhadap dingin dan meningkatkan semua resistensi di suhu rendah. Si Chen terkejut melihat seluruh monster itu telah terserap ke dalam satu kartu. Ia memegang sebuah kartu digital biru yang bersinar di tangannya. Ia menatap kartu itu dengan ekspresi serius. Ia menyadari bahwa ia bisa menyerap musuh yang telah dikalahkan dan mengubah mereka menjadi kelas baru untuk dirinya sendiri. Inilah Raja Iblis Lan Yu. Setiap orang terlahir hanya dengan satu kelas dan kelemahan tertentu. Ini adalah hukum yang tidak bisa diubah di dunia mereka. Namun, sekarang Si Chen memegang 2 kartu digital, Assassin Petir dan Prajurit Awan Es. Ia memiliki 2 kelas sekaligus. Yesim menatap ke atas dan menyadari bahwa jika ia terus melahap monster, ia bisa mendapatkan kelas tanpa batas. Si Chen memandang menara berduri raksasa di kejauhan. Ia bertanya-tanya mengapa ia diberikan kekuatan unik ini dan apa tujuan dari menara iblis itu. Dia tiba-tiba berhenti saat merasakan tekanan yang berat. Monster itu muncul di dalam ledakan besar api ungu. Monster itu membawa pedang besar di punggungnya. Ia berbicara, mengatakan bahwa ia telah menunggu Si Chen sejak lama. Sistem peringkat pemerintah untuk para pejuang, mulai dari peringkat I hingga peringkat S. Sebuah kilas balik menunjukkan Si Chen terlempar ke udara oleh kekuatan yang sangat kuat. Dia berlumuran darah dan mengerang kesakitan.
Dia teringat bahwa mencapai peringkat es di kehidupan sebelumnya hampir membuatnya tewas. Si Chen kelelahan dan terengah-engah. Dia memegang pedang petir kuning yang bersinar di tangannya. Dia menyadari bahwa tingkat kekuatannya hanya peringkat D. Monster itu berdiri di lautan cairan merah. Monster itu adalah bos peringkat es dengan dua bilah pedang ungu besar. Si Chen bingung karena monster itu mengetahui namanya. Monster itu menyerang dengan bilah besar yang melengkung. Si Chen bergerak cepat untuk menghindari serangan itu. Monster itu memukul dada si Chen, dan si Chen berteriak kesakitan. Si Chen tergeletak tengkurap di permukaan merah itu. Monster itu menatap ke bawah ke arah si Chen dan bertanya apakah dia masih berusaha melawan. Si Chen terluka parah. Dia menatap monster itu dan berpikir bahwa makhluk itu ingin dia menyerah. Monster itu meminta si Chen untuk tetap tinggal dan menjaga menara. Ia menyebut ini sebagai kesempatan langka. Si Chen menatap monster itu dengan ekspresi penuh tekad. Dia berkata bahwa dia tidak akan pernah tinggal di tempat ini. Tiba-tiba sebilah energi ungu menebas udara. Darah dalam jumlah besar muncrat dari bahu si Chen. Dia menunduk melihat lukanya dengan terkejut. Monster itu menjadi marah. Ia mengarahkan pedang ungunya ke arah si Chen. Ia berkata bahwa ia telah bersabar karena si Chen adalah satu-satunya yang bisa masuk ke sarang ini. Tengkorak-tengkorak hantu muncul dari air merah di sekeliling mereka saat si Chen berdiri sendirian sementara cahaya ungu memenuhi langit. Pesan digital di layar menunjukkan kekuatan dan stamina monster itu meningkat. Batu-batu besar mulai terangkat dari tanah dan melayang di udara mengelilingi makhluk itu. Monster itu menatap si Chen dan memberinya ultimatum, tetap di sini atau dihancurkan hingga lumat. Si Chen menggertakkan giginya dan menyatakan bahwa dia memilih untuk membunuh monster itu. Si Chen berubah menjadi kilatan cahaya kuning dan menerjang ke depan dengan kecepatan luar biasa. Monster itu mengayunkan bilah ungu besarnya, menyebut tindakan si Chen konyol. Batu-batu hancur saat si Chen dan monster itu bertarung di tengah tanah tandus. Si Chen mengamati monster itu dengan saksama selama pertarungan mereka. Dia menganalisis pola bertarung monster itu. Dia mencatat bahwa monster itu membutuhkan waktu 0,4 detik untuk bersiap sebelum setiap ayunan bilah ungunya. Si Chen mengamati sudut pergelangan tangan monster itu untuk memprediksi arah serangan. Dia melompat ke udara dan menghindari bilah besar yang bersinar itu. Si Chen menemukan celah lain. Dia melihat bahwa monster itu memiliki jeda pemulihan selama 0,2 detik setelah menyerang. Dia menyimpulkan bahwa monster itu tidak bisa bertahan selama momen singkat ini. Si Chen memusatkan listrik kuningnya dan menerjang ke depan. Dia menusukkan tangan yang dipenuhi petir langsung ke tengah dada monster itu. Ledakan besar petir kuning meletus saat dia berusaha menembus jantung monster itu. Sebuah notifikasi digital muncul di atas monster itu bertuliskan, status, lumpuh. Sechen tahu dia belum bisa membunuh musuh peringkat es, dia memutuskan untuk memanfaatkan kelumpuhan itu untuk melarikan diri. Dia mengaktifkan sebuah skill bernama Dewa Petir, yang menyelimuti tubuhnya dengan listrik kuning terang dan meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat. Dia berlari menuju sebuah titik cahaya kecil di kejauhan. Ia yakin cahaya itu adalah pintu keluar dari sarang tersebut. Si Chen melompat di udara, namun cahaya itu tiba-tiba menghilang. Dia mendarat di tanah merah dengan terkejut. Sebuah ledakan besar energi ungu gelap meletus di belakangnya. Monster itu muncul kembali dari asap. Monster itu memberitahu si Chen bahwa pintu keluar tadi hanyalah ilusi. Ia mengungkapkan bahwa tempat ini sebenarnya bukanlah sarang iblis. Monster itu memperlihatkan wujud aslinya sebagai raksasa purgatory, seorang prajurit bintang satu peringkat es. Raksasa itu menatap si Chen dan mengatakan bahwa dialah orang yang bisa membawa harapan. Si Chen menatap balik dengan mata terbelalak. Dia mengenali wujud monster itu. Dia teringat bahwa Raja Iblis Lan Yue memiliki penampilan yang sama di kehidupan sebelumnya. Dalam kilas baliknya, medan perang dipenuhi ledakan oranye terang dan kilatan petir kuning. Selama pertempuran terakhir di kehidupan sebelumnya, musuh dengan mudah berganti-ganti antara banyak kelas kuat. Monster ketiga muncul sebagai makhluk sulur hijau dengan banyak mata merah yang bersinar. Akhirnya, cahaya yang sangat terang muncul dalam bentuk seseorang, dengan banyak bola cahaya bersinar di belakang kepalanya. Raksasa itu memiliki tanduk besar yang sama, dada seperti kerangka, dan energi biru yang bersinar. Si Chen menyadari bahwa dia sedang berhadapan langsung dengan bentuk iblis terbesar yang pernah dia kenal. Dia menyadari bahwa seluruh dunia ini ada di dalam tubuhnya sendiri karena kekuatan kerakusan. Raksasa itu tersenyum dan memuji kecerdasan si Chen. Dia memberitahu si Chen bahwa dia layak mengetahui rahasia menara itu. Sebuah kunci emas dengan permata merah besar muncul di udara. Sebuah kotak sistem mengidentifikasinya sebagai kunci kekosongan peringkat SSS. Deskripsinya mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuka menara iblis.
Raksasa itu memegang kunci tersebut di tangan bercakar miliknya. Raksasa itu menjelaskan bahwa mantan Raja Iblis, Lan Wei, telah melahap banyak iblis kuat di masa lalu. Dia mengungkapkan bahwa para iblis terkuat dari mereka saat ini disegel di dalam menara. Raksasa Purgatori menawarkan kepadanya sebuah kunci emas. Dia mengambil kunci kekosongan sambil bertanya mengapa monster itu memilih untuk membantunya. Raksasa itu menjelaskan motifnya. Katanya, Raja Iblis lain membantai rasnya karena serakah. Ia sudah menunggu selamanya demi membalas dendam. Sambil menatap si Chen, ia menyebutnya satu-satunya harapan seperti kata sosok misterius itu. Si Chen bingung dan bertanya siapa yang dimaksud monster itu. Raksasa itu menunjuk ke arah menara gelap raksasa di kejauhan. Dia memberitahu si Chen bahwa semua jawaban yang dia cari tersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, raksasa itu mulai bersinar dengan cahaya biru dan putih yang cemerlang. Dia mulai larut menjadi partikel-partikel bercahaya. Dia berkata kepada si Chen untuk mengambil kekuatannya dan menggunakannya agar para Raja Iblis membayar. Dia mengatakan kepada si Chen bahwa dia harus menjadi tak terhentikan dan membuka menara iblis. Ia memperingatkannya bahwa iblis-iblis di dalam sana sangat buas dan tidak akan mudah untuk dikalahkan. Siluet gelap beberapa Raja Iblis muncul di dalam kehampaan merah. Raksasa memberitahunya bahwa ia harus menaklukkan dan melahap mereka semua untuk mencapai puncak dunia. Kepala monster itu pecah menjadi potongan-potongan kecil yang bercahaya. Beberapa fragmen terakhirnya melayang di udara. Raksasa berkata bahwa hanya orang dengan tekad kuat yang layak mendapatkan kekuatannya. Si Chen berdiri di permukaan merah saat energi monster itu melayang di udara. Ia mengangkat tangannya untuk menyerap cahaya ungu itu. Sebuah notifikasi besar berkedip, tingkat devouring naik. Si Chen dikelilingi oleh energi kuning yang terang. Levelnya naik menjadi 10. Layar kemenangan muncul menunjukkan bahwa ia mendapatkan 2 item bernama tulang dunia bawah raksasa. Si Chen menunduk melihat kepalan tangannya dan berkata bahwa ia akan membawa kehendak monster itu. Sebuah pesan digital bertuliskan dia, Devouring selesai. Sebuah kartu untuk raksasa Purgatori muncul. Kartu itu menunjukkan bahwa monster tersebut adalah seorang pejuang bintang dengan kemampuan yang disebut Bone Grip Ruin dan Triple Gravity Strike. Si Chen berkata bahwa dia akan membuat musuh-musuhnya membayar dengan darah. Kembali di asramanya, sebuah jendela dengan sinar matahari terang yang masuk, suara keras menyuruh semua orang untuk bangun dan segera bangkit. Dia duduk di ranjang tingkatnya dan menatap ke lantai. Teman sekamarnya mengenakan pakaian di latar belakang. Dia melihat ke tangan dan dadanya, menyadari bahwa semua luka dari malam sebelumnya telah hilang. Dia bertanya-tanya apakah pertarungan itu hanya mimpi. Dia membuka jendela sistemnya. Tampil bahwa sekarang dia sudah mencapai level 10. Semua statistik dasarnya telah meningkat menjadi 150. Kartu raksasa Purgatori dan barang rampasan lainnya terlihat di inventarisnya. Si Chen menyadari bahwa dia naik 9 level hanya dalam 1 malam. Dia merenungkan peringkat apa yang akan dia dapatkan di sistem pemerintahan saat ini. Teman sekamarnya, Xiang Zuo, berjalan mendekat dan membungkuk ke arah si Chen. Xiang Zuo tersenyum mengejek dan menyebut bahwa Malong memanggil si Chen sebagai orang kuat. Malong berdiri di dekatnya tampak gugup. Xiang Zuo menatap tajam si Chen dan bertanya apakah dia berusaha merebut posisi sebagai siswa terbaik di asrama. Si Chen menatap balik saat Xiang Zuo memberitahu mereka bahwa tes peringkat akan segera dimulai lalu pergi. Setelah itu mereka berjalan menuruni tangga kampus sambil makan roti. Dia menjelaskan kepada kelompok bahwa setiap peringkat dibagi menjadi 3 tingkatan, rendah, menengah, dan tinggi. Sebuah grafik digital muncul, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa berada di tingkat I rendah, sementara peringkat tertinggi di antara siswa saat ini adalah tingkat D menengah. Xiang Zuo mengklaim bahwa dia berada di tingkat E menengah dan lebih kuat daripada 10 siswa tingkat rendah. Malong berbalik ke si Chen dan menyemangatinya untuk menargetkan peringkat D agar bisa menakuti para pesaing mereka. Mereka tiba di sebuah plaza luar ruangan yang besar, di mana sebuah layar raksasa mengumumkan upacara tes peringkat resmi Universitas Awakener Nasional. Kerumunan besar siswa berseragam sudah berkumpul di sana. Di ini lorong sungai 2 siswa yang agresif mendorong seorang anak laki-laki yang lebih kecil ke dinding. Malong mengenali mereka sebagai pengikut Gongcheng dan menyarankan untuk menjauh. Kedua pelaku perundungan itu tiba-tiba mulai berkeringat dan tampak sangat ketakutan. Mereka menundukkan kepala hingga menyentuh tanah dan memanggilnya kakak si Chen. Teman sekamar, Xiang Zuo dan Malong menyaksikan ini dengan mata terbelalak dan mulut menganga. Xiang Zuo terkejut dan menyadari bahwa cerita Malong tentang kekuatan si Chen mungkin benar. Si Chen terus berjalan dengan tenang dan tidak menoleh ke arah para siswa yang membungkuk. Tiba-tiba seorang pria berambut biru keabu-abuan bernama Jiang Jian mendekati si Chen. Teks mengidentifikasinya sebagai petugas OSIS. Jiang Jian tersenyum mengejek dan menyebutkan insiden yang dialami si Chen dengan Gong Cheng. Dia mengingatkan si Chen bahwa Gong Cheng adalah adik dari ketua OSIS Gong Ting. Malong dan Xiang Zuo bersembunyi di balik dinding terdekat.
Mereka menjelaskan bahwa Jiang Jian adalah petarung peringkat D dan asisten ketua OSIS. Mereka khawatir bahwa sekarang Jiang Jian menargetkan Si Chen. Jiang Jian mendekatkan diri sangat dekat ke telinga Si Chen. Dia mengatakan kepada Si Chen bahwa dia bisa mencium aroma seorang petarung sejati dari jarak 1 mil. Dia lalu menghina Si Chen, mengatakan bahwa Si Chen hanya berbau seperti pecundang abadi. Si Chen menatap Jiang Jian dan bertanya apakah dia seekor anjing. Wajah Jiang Jian memerah karena marah saat dia berteriak pada Si Chen. Matanya membelalak dan giginya terkatup rapat saat dia menuntut untuk tahu apa yang dikatakan Si Chen. Tepat saat ketegangan memuncak, Gong Ting maju dan memintanya untuk berhenti. Dia menjelaskan bahwa dia telah menyelidiki pertarungan tersebut. Dia mengakui bahwa saudaranya, Gong Cheng, yang bersalah dan pantas menerima konsekuensinya. Si Chen dan Gong Ting saling menatap lama dalam keheningan. Keduanya tampak sangat serius saat saling memperhatikan. Di panggung utama Universitas Awakendar Nasional, seorang pria mengumumkan bahwa penilaian akan segera dimulai. Dia menginstruksikan para siswa untuk maju ke panggung sesuai urutan nomor ID mereka. Di sisi lain, siluet dua orang terlihat berdiri di sebuah kantor gedung tinggi. Mereka memandang keluar jendela besar ke arah upacara di bawah, bertanya-tanya, apakah akan ada siswa menarik yang muncul kali ini? Linnya menyesap teh dari cangkir porselen putih dan menatap ke depan dengan senyum tenang. 1 jam berlalu di Universitas Awakener Nasional, pembawa acara memanggil siswa berikutnya, Xiang Zuo. Malang berdiri di tengah kerumunan dan bersorak sambil mengangkat tangannya. Xiang Zuo tampak gugup namun penuh tekad saat ia berjalan menuju portal biru bercahaya di atas panggung. Xiang Zuo melangkah melewati cahaya dan memasuki sebuah ruangan gelap. Kabel-kabel hitam tebal menggantung dari langit-langit dan terhubung ke sebuah jantung mekanik di tengah ruangan. Inilah inti sihirnya. Mata pada inti tersebut tertutup. Penilaian ini mengharuskan siswa untuk memukul inti ini dengan seluruh kekuatan mereka agar bisa menyerap energi. Xiang Zuo menggertakkan giginya dan berteriak keras. Ia mengangkat tangannya saat sebuah bola api oranye besar terbentuk di atasnya. Ia menembakkan semburan api yang kuat langsung ke mata mekanik itu. Sebuah ledakan besar terjadi dan ruangan pun dipenuhi cahaya terang. Mereka mengeluarkan suara berdengung yang keras. Sebuah layar digital menampilkan huruf I untuk peringkat saat ini. Ilmuwan itu mengonfirmasi bahwa siswa tersebut berada di peringkat E, tingkat menengah. Di tengah kerumunan, Malong berteriak dengan penuh semangat. Ia mengatakan acara utama akan segera dimulai. Lalu, layar menampilkan kategori baru untuk potensi. Garis digital putih berkedip dan bergerak melintasi layar biru lalu berhenti membentuk huruf C. Kotak ringkasan akhir muncul. Kotak tersebut mencantumkan peringkat saat ini sebagai peringkat E, tingkat menengah, dan potensi maksimal sebagai peringkat C. Xiang Zuo kecewa karena peringkatnya tidak meningkat. Ia duduk di tangga batu dan menundukkan kepala sambil memegang kepalanya. Malong meletakkan tangan di pundaknya untuk menghiburnya. Dia berkata bahwa mereka kemungkinan akan mendapatkan nilai yang lebih buruk darinya. Hasil penilaian untuk teman sekamarnya muncul di layar. Xiang Yu dan Malong semuanya berperingkat E, tingkat rendah dengan potensi peringkat C. Xiang Zuo berperingkat I, tingkat menengah dengan potensi peringkat C. Ketiga siswa itu tampak murung. Tiba-tiba layar berkedip dengan hasil baru. Seorang siswa meraih peringkat D dengan potensi peringkat B. Ketiga teman sekamar itu menatap layar dengan mata terbelalak dan mulut terbuka. Beberapa waktu berlalu, Jiang Jian keluar dari portal penilaian berwarna biru. Dia tertawa dan tampak sangat percaya diri. Layar menampilkan hasilnya peringkat D tingkat rendah dengan potensi peringkat A. Teman-teman sekamarnya terlihat semakin kecewa. Mereka mencatat bahwa sudah ada 8 siswa yang mencapai peringkat D hari ini. Dua ilmuwan melihat sebuah tablet digital. Mereka terkejut karena tahun ini banyak siswa berbakat. Biasanya hanya 2 atau 3 siswa yang mencapai peringkat D selama upacara. Pembawa acara memanggil siswa berikutnya, Gong Ting. Presiden OSIS berjalan menuju panggung. Kerumunan memperhatikan dengan saksama saat akhirnya tiba gilirannya untuk masuk ke portal. Mereka menyebutnya pewaris sebuah guild kuat dan siswa terbaik. Rumor mengatakan dia sudah mencapai peringkat D 2 tahun yang lalu. Para siswa bertanya-tanya apakah dia akan memecahkan rekor sekolah. Di dalam ruangan gelap, jantung mekanik itu berdetak keras. Mata birunya terbuka lebar. Gong Ting mengulurkan tangannya ke arah inti. Dia memutuskan untuk menahan sebagian kekuatannya. Dia ingin menyimpan seluruh kekuatannya untuk pertarungan kelulusan agar bisa memberikan kesan yang lebih besar. Bahkan saat menahan diri, dia berencana tetap menjadi yang terbaik di sekolah. Mata Gong Ting tiba-tiba bersinar dengan cahaya oranye terang. Di luar layar digital berkelap-kelip dengan energi putih dan kuning. Ilmuwan berkumis itu tampak terkejut saat menyaksikan perubahan warna tersebut. Layar akhirnya berhenti dan menampilkan hasilnya. Gong Ting mendapat peringkat sebagai di rank tingkat tinggi. Potensinya adalah S-rank. Kerumunan tertegun melihat angka-angka tinggi di papan. Kerumunan bersorak dan berteriak dengan keras.
Mereka mengangkat tangan ke udara. Jiang Jian membuka mulut lebar-lebar dan berteriak memanggil presiden. Orang-orang mengatakan Gong Ting adalah orang pertama dalam sejarah sekolah yang memiliki potensi S-rank. Malong tampak sangat terkejut dan mengepalkan tinjunya. Si Chen yang berdiri di dekatnya tetap tenang. Para ilmuwan di atas panggung mendiskusikan hasilnya. Mereka memutuskan untuk segera melaporkan kabar ini kepada atasan. Potensi S-rank sangat langka dan akan dilindungi oleh pemerintah. Gong Ting berjalan keluar dari area portal. Para siswa di sekitarnya bertepuk tangan dan bersorak. Di sebuah gedung pencakar langit, kepala sekolah bertanya kepada Ling Yu apakah dia datang untuk menonton Gong Ting. Ia memandang keluar jendela dan berkata bahwa dia tidak datang hanya untuknya. Dia menyatakan bahwa dia lebih tertarik pada hasil si Chen daripada Gong Ting. Pembawa acara memanggil si Chen untuk penilaian peringkatnya. Jiang Jian mendekat dan tertawa mengejek si Chen. Dia menyuruh si Chen untuk membuat asramanya terlihat bagus dan menyebut teman sekamarnya sekelompok pecundang. Malong tampak marah dan membalas berteriak pada si pengganggu menyuruhnya untuk tunggu dan lihat saja. Si Chen berjalan menuju portal biru yang bercahaya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memasuki ruang uji yang gelap di mana jantung mekanik tergantung dari langit-langit. Mata tunggal inti itu terbuka lebar. Si Chen mengulurkan tangannya ke arah inti itu, matanya bersinar dengan cahaya merah. Ujian pertarungan kelulusan ini menggunakan tim beranggotakan 10 orang. Tim yang meraih juara pertama akan bergabung dengan Guild Kekaisaran. Guild Miniki adalah yang paling bergengsi di negara ini. Chang Jian memperkenalkan seorang murid baru bernama Yan Lin kepada Gong Ting. Yan Lin adalah peringkat di tingkat rendah. Sekarang tim mereka memiliki 9 murid yang semuanya berperingkat D. Mereka berencana menambah Gong Cheng untuk melengkapi tim. Gong Ting tampak percaya diri saat rekan-rekannya menyemangatinya. Di dekatnya, Malong dan teman sekamarnya yang lain tampak kecil dan murung. Malong melihat jam tangannya dengan ekspresi cemas. Dia menyadari bahwa si Chen sudah lama berada di dalam portal tanpa hasil. Siswa lain berjalan melewati dan mengejek si Chen, menyebutnya sampah. Tidak percaya dia terlalu lemah bahkan untuk mendapatkan peringkat. Jiang Jian memberitahu Gong Ting bahwa tim mereka sudah penuh dan mereka sebaiknya pergi karaoke. Gong Ting setuju dan mulai berjalan pergi. Tiba-tiba, layar digital di atas panggung mulai berkedip dengan garis-garis putih. Huruf D muncul di layar. Malong dan teman sekamarnya menatap papan itu dengan mata terbelalak dan mulut terbuka. Mereka benar-benar terkejut dengan hasilnya. Malong berteriak kegirangan dan menunjuk ke hasil tersebut. Gong Ting tampak terkejut, sementara Jiang Jian menatap dengan mata terbelalak dan mulut terbuka. Papan itu mengonfirmasi bahwa si Chen adalah peringkat D tingkat tinggi. Di dalam ruangan, inti mekanik berdebar hebat dan berkeringat deras. Sebuah pesan sistem berwarna biru muncul. Pesan itu menyatakan bahwa inti mengalami kelainan. Sistem meminta siswa untuk mengulang tes karena hasilnya mungkin salah. Si Chen melihat layar statistik digital miliknya. Setiap kategori berada di angka 150 poin. Dia menyadari bahwa tubuh biasanya setara dengan peringkat D tingkat tinggi. Dia memutuskan untuk menguji kelas terlemahnya terlebih dahulu. Layar pemuatan pergantian kelas muncul. Si Chen berubah menjadi Raja Graphihound. Topeng tulang putih menutupi setengah wajahnya dan mata kanannya bersinar merah. Peringkat di layar luar berubah lagi. Peringkat itu berkedip lalu menampilkan peringkat C tingkat menengah. Para siswa di kerumunan berteriak dan memegangi kepala mereka karena tidak percaya. Jiang Jian berteriak bahwa mesinnya pasti rusak. Para ilmuwan berkeringat dan bertanya-tanya apakah ada kesalahan sistem. Inti di dalam ruangan berdenyut semakin keras. Si Chen menyadari bahwa kelas-kelas lainnya pasti akan lebih kuat dari peringkat C. Dia memicu pergantian kelas lagi. Dia berubah menjadi iblis abisal. Kini dia memiliki tanduk merah dan mata biru yang bersinar. Energi ungu berputar di sekeliling tubuhnya. Inti mekanis itu berdenyut lebih cepat dan berkeringat deras. Di luar, badai ungu besar terbentuk di langit. Awan berputar membentuk lingkaran besar dan kilat menyambar-nyambar. Teman-teman sekamarnya saling berpelukan ketakutan. Mereka percaya bahwa monster yang bisa mengguncang dunia telah lahir. Pas layar digital di atas panggung mulai mengalami gangguan dengan garis-garis berwarna-warni. Es besar berwarna kuning muncul di bawah peringkat potensial. Ilmuwan berkumis itu berteriak kaget. Dia bertanya apakah ada siswa peringkat S lain di sekolah. Gong Ting menatap ke arah panggung dengan wajah cemas. Tanda peringatan merah berkedip di layar. Tertulis kesalahan sistem. Sebuah pesan menyatakan bahwa sistem tidak dapat menentukan peringkat karena kekuatannya terlalu tinggi. Jiang Jian berteriak dengan mata terbelalak dan mulut terbuka. Tiba-tiba, ruang pengujian meledak dengan ledakan besar. Api dan energi biru memenuhi panggung. Kedua ilmuwan itu berlari menuju asap dengan panik. Mereka berteriak bahwa inti sedang kelebihan beban dan mereka harus memeriksa bahaya.
Mata si Chen bersinar dengan cahaya siang terang saat dia mengaktifkan kemampuan itu. Heksagon digital berwarna hijau muncul di atas kepala para siswa di sekitarnya, mengidentifikasi mereka sebagai peringkat E. Dia melihat ke arah Gong Ting dan melihat sebuah heksagon merah muda yang menunjukkan peringkat C tingkat menengah. Si Chen mencatat bahwa presiden juga menyembunyikan kekuatan aslinya. Para ilmuwan mengumumkan bahwa penilaian peringkat ditangguhkan dan akan dilanjutkan besok. Palong dan Xiang Zhuo sangat bersemangat dan memuji si Chen sebagai seorang jenius. Namun Jiang Jian mendekati mereka dengan marah. Dia berteriak pada si Chen, melambaikan tangannya dan mendekatkan wajahnya sangat dekat. Dia menyalahkan si Chen karena telah merusak mesin dan membuang-buang waktu dewan siswa. Si Chen mengepalkan tinjunya saat listrik berwarna kuning mulai menyambar di sekitar tangannya. Dia mempertimbangkan untuk menyerang Jiang Jian. Gong Ting turun tangan dan menyuruh Jiang Jian untuk berhenti bersikap kasar. Gong Ting kemudian berbalik ke arah si Chen dan secara pribadi mengundangnya untuk bergabung dengan tim elitnya dalam ujian pertarungan kelulusan. Jiang Jian merasa frustrasi karena timnya sudah penuh. Dia menyadari bahwa dia harus mengeluarkan anggota lain untuk memberi tempat bagi si Chen. Dia meraih dan meletakkan tangan di bahu si Chen untuk menyambutnya. Si Chen dengan cepat menepis tangan itu dan berkata bahwa dia tidak tertarik untuk bergabung. Gong Ting dan Jiang Jian terkejut dengan penolakan itu. Jiang Jian berteriak bahwa tim mereka adalah yang terkuat di seluruh sekolah. Si Chen menoleh dan berkata kepada Jiang Jian bahwa dia terlalu berisik dan menuntut agar mereka tidak pernah mengganggunya lagi. Jiang Jian berteriak marah dan api kecil keluar dari mulutnya. Para siswa berbisik bahwa dia berani menolak ketua OSIS. Si Chen berjalan pergi dengan ekspresi tenang. Ma Long dan teman sekamar lainnya bersembunyi di dekat situ, tampak terkejut dengan tindakan si Chen. Dong Ting tetap berdiri diam dan memperhatikan si Chen pergi. Kepala sekolah Yuan Long dan Ling Yu mengamati dari jendela besar di sebuah gedung tinggi. Ling Yu tersenyum dan berkata situasinya mulai menarik. Dia menyatakan bahwa Gong Ting lahir dari keluarga kaya dan penolakan si Chen adalah sebuah deklarasi perang. Gong Ting menunduk ke tanah. Dia bertanya-tanya apakah penilaian kekuatan itu memang benar. Jiang Jian berdiri di sampingnya dan tampak sangat marah. Dia menawarkan diri untuk melawan si Chen agar memberinya pelajaran. Gong Ting menatapnya dengan wajah tegas dan bertanya apakah dia menganggap dirinya orang yang picik. Gong Ting kemudian berbalik dan memberitahu tim bahwa dia sudah tidak berminat lagi untuk karaoke. Dia memberitahu Jiang Jian bahwa tindakan Jiang Jian selanjutnya bukan tanggung jawabnya. Jiang Jian tersenyum lebar. Dia senang karena mendapat izin untuk bertindak. 10 menit kemudian seorang siswa berambut perak memberitahu Jiang Jian bahwa si Chen telah meninggalkan sekolah untuk pulang. Jiang Jian menginjak dan meremukkan kaleng soda biru dengan kakinya. Dia tampak sangat bersemangat untuk menyergap si Chen di luar kampus. Si Chen berjalan di sepanjang pagar dengan irbat putih di telinganya. Dia tampak tenang saat mengenang masa lalu. Sebuah kilas balik memperlihatkan sekelompok pejuang berdiri di hadapan sebuah mata raksasa yang bersinar merah muda. Itulah Monster Rat. Tentakel besar berwarna coklat muda dengan banyak mata merah muncul dari tanah dan menghancurkan guild tersebut. Si Chen menjelaskan bahwa Rat akhirnya turun ke dunia manusia. Kembali ke masa kini, si Chen berdiri di jalan yang retak. Dia punya rencana untuk menemukan lokasi Wrath, tapi dia membutuhkan sejumlah besar uang untuk memulainya. Dia tiba di sebuah gedung besar bergaya klasik berwarna putih dengan papan nama bertuliskan Mithril Monster Exchange. Dia masuk ke dalam gedung Mithril Monster Exchange. Dia berdiri di sebuah ruangan yang dipenuhi kapak, perisai, dan pedang. Dia meletakkan beberapa taring monster yang tajam di meja layanan. Seorang petugas melihat taring-taring itu dengan bingung. Seorang petugas perempuan lain bernama Nona Li mengidentifikasi taring-taring itu sebagai taring Gravity Hound. Petugas laki-laki itu tampak kesal dan meremehkan. Dia menjelaskan bahwa tempat penukaran ini hanya menerima barang-barang kelas atas untuk para pejuang kuat. Dia menyebut taring peringkat E itu sampah dan berjalan pergi ke belakang toko. Dia menyuruh Nona Li untuk menangani sisa pesanan. Si Chen melihat ponselnya dan melihat notifikasi sebesar 18.000. Dia berkata bahwa uang ini cukup untuk membayar sewanya. Si Chen kemudian mengangkat tangannya. Kotak digital berwarna merah muda dan cahaya ungu terbentuk di telapak tangannya. Dia menarik keluar sebuah pedang ungu bergerigi besar dari udara. Dia menatap senjata yang bersinar itu. Dia yakin bahwa pedang besar itu adalah barang langka peringkat A. Petugas itu mengejek Nona Li, mengatakan bahwa senjata peringkat A bernilai jutaan dan sangat langka. Tiba-tiba, seorang pria bernama Qingji masuk ke ruangan. Dia melihat senjata itu dan memberitahu petugas bahwa perlengkapan itu bukan peringkat A maupun peringkat B. Dia mengidentifikasinya sebagai perlengkapan peringkat S dari tanah abisal. Petugas itu ketakutan. Wajahnya berubah gelap, matanya melotot dan dia berteriak kaget.
Qingji dengan cepat berjalan mendekati si Chen dan menjabat tangannya dengan erat. Dia mengatakan kepada si Chen bahwa merupakan suatu kehormatan bisa berbisnis dengannya dan mengundangnya ke ruang VIP. Si Chen menatap Qingji dengan tenang dan menyadari bahwa dia adalah pemimpin Guild Mithril. Di ruang VIP, mereka duduk di sofa hijau mewah dengan hiasan emas. Qingji bertanya berapa banyak yang diinginkan si Chen untuk senjata itu. Si Chen menatapnya dengan mata merah dan berkata, 1 juta. Qingji tertegun dan menjelaskan bahwa pedang itu bernilai puluhan juta. Si Chen menjelaskan bahwa dia hanya ingin menggunakan pedang itu sebagai jaminan untuk pinjaman. Dia berjanji akan mengembalikan 1 juta itu dalam 1 bulan. Qingji terkesan dengan kebijaksanaan dan kepercayaan diri murid itu. Si Chen duduk di sofa mewah dan menyesap dari cangkir kecil. Qingji memperhatikannya dan berpikir bahwa dia bukan pria biasa. Si Chen menawarkan membayar pinjaman dalam sebulan dengan bunga 10%. Qingji meminta Nonali keluar agar mereka bisa bicara pribadi. Qingji menyesuaikan kacamata dan tersenyum, lalu mengenali si Chen sebagai mahasiswa Universitas Awakener Nasional. Dia menjelaskan bahwa ujian kelulusan sekolah akan diadakan dalam 1 bulan dan hadiahnya adalah 1 juta. Dia mencatat bahwa jumlah dan tanggalnya sangat cocok dengan rencana pembayaran kembali si Chen. Qingji menyadari bahwa si Chen sangat membutuhkan uang. Dia membuat tawaran baru. Dia mengatakan kepada si Chen bahwa dia akan meminjamkan 1,5 juta tunai secara langsung. Dia mengatakan tidak akan ada bunga selama bulan pertama. Qingji berdiri dan mengulurkan tangannya kepada si Chen. Dia mengatakan bahwa dia ingin berteman. Si Chen mendengarkan dengan diam saat Qingji berjanji akan merahasiakan pembicaraan mereka. Qingji tersenyum dan meminta si Chen untuk mempertimbangkan fasilitas bursa miliknya untuk semua transaksi di masa depan. Si Chen mengamati ketua guild dan terkesan dengan kemampuannya menganalisis situasi. Dia memutuskan bahwa dia membutuhkan sekutu yang dapat dipercaya untuk membantunya mengalahkan Raja Iblis Fred. Kedua pria itu berjabat tangan di tengah kantor yang terang benderang. Qingji meletakkan tangannya di atas kurungan sihir, dan segel lingkaran kuning bersinar dengan listrik. Sebuah notifikasi di ponsel si Chen mengonfirmasi bahwa 1,5 juta telah ditransfer ke akunnya. Qingji bertanya senjata apa yang akan digunakan si Chen untuk ujian kelulusan sekarang setelah pedang S-Rank miliknya dijadikan jaminan. Dia menawarkan untuk meminjamkan peralatan E-Rank atau B-Rank dari toko kepada si Chen. Si Chen mengatakan tidak perlu meminjam. Ia mengangkat tangan kirinya, dan kotak-kotak digital berwarna merah muda muncul di udara. Dia memanggil sebuah pedang besar kedua berwarna ungu dan abu-abu yang identik dengan yang pertama. Si Chen memegang senjata yang bercahaya itu dengan tenang. Qingji dan para asistennya terlihat berteriak dan terengah-engah karena benar-benar tidak percaya. Si Chen berjalan keluar dari toko sementara Qingji mempromosikan Nonali menjadi supervisor karena pelayanannya yang baik. Si Chen naik taksi kuning menuju terminal bus jarak jauh Changchang County. Dia berdiri di luar gedung besar itu. Sebuah kilas balik menunjukkan dirinya di kehidupan sebelumnya sebagai pekerja yang belum terbangkitkan, berjuang untuk membayar sewa, sementara adiknya, Si Yun, menghiburnya saat mereka melihat saldo bank yang hanya $105 dan 60 sen. Si Yun terlihat sedang melihat surat penerimaan dari Institut Seni Pusat Internasional sebelum akhirnya merobeknya menjadi beberapa bagian. Dia menangis dan berkata bahwa dia ingin tetap berada di dekat kakaknya. Di masa sekarang si Chen menunggu di dekat pagar sampai ia mendengar teriakan keras. Bro, ia menoleh saat seseorang berlari ke arahnya. Si Chen memeluk adiknya dengan sangat erat. Si Yun terlihat terkejut dan membelalakkan mata. Si Chen tersenyum lembut sambil memeluk adiknya, Si Yun. Si Yun tampak kesal dan memukul dadanya. Ia bertanya apakah kakaknya bersikap aneh karena seorang gadis. Si Chen tertawa dan mengangkat koper kuning besar milik adiknya. Mereka berjalan bersama melewati pagar di bawah langit yang cerah. Si Yun berbicara dengan penuh semangat sementara si Chen memandanginya dengan senyum tenang. Dia berjanji akan melindungi adiknya di kehidupan baru ini. Adegan berpindah ke sebuah gang gelap. Chang Jian berdiri di dalam bayangan dengan beberapa pria bertopeng di belakangnya. Dia melihat peta daerah itu dan menunjuk ke jalur yang biasa dilalui si Chen untuk pulang. Dia memberitahu kelompoknya untuk bersembunyi dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dia teringat si Chen pernah memintanya untuk diam. Jiang Jian menggertakkan giginya dan berkata bahwa dia akan menghancurkan si Chen agar dia tidak bisa mengikuti ujian kelulusan. Wajah Jiang Jian berubah menjadi biru gelap saat ia mengeluarkan belati bergerigi yang bersinar. Dia menyebut si Chen seorang pencitra dan tertawa. Di jalan terbuka si Chen dan si Yun berjalan pulang bersama. Si Yun minum dari kotak kecil bergambar sapi. Dia bertanya apakah dia stres karena ujian kelulusan. Ia menyuruhnya untuk menguatkan diri. Si Yun kemudian mulai menyanyikan lagu tentang percaya pada diri sendiri. Si Chen memandang adiknya dan memikirkan bagaimana laki-laki membangun tembok emosional.
Mereka terus berjalan pulang bersama. Di gang gelap di dekat situ, Jiang Jian dan dua pengikut bertopeng mengawasi mereka. Jiang Jian tertawa dan berkata hari ini hari yang beruntung karena di gang itu tidak ada kamera. Si Chen tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia mencium aroma anggota OSIS yang bersembunyi di depan. Dia menoleh ke sudut gelap jalan dan melihat siluet mereka. Si Chen merogoh sakunya dan mengeluarkan dua earbud nirkabel putih. Dia dengan lembut memasangkan earbud itu ke telinga adiknya. Dia memberitahu adiknya bahwa belakangan ini dia sering mendengarkan lagu itu. Si Yun memejamkan mata dan mendengarkan musiknya. Dia berkata bahwa musik bisa menunjukkan keadaan mental seseorang. Si Chen berjalan di depan adiknya, matanya bersinar dengan cahaya biru terang. Jiang Jian dan sekelompok pria bertopeng berjalan di jalan gelap itu. Heksagon digital biru muncul di atas kepala mereka, menunjukkan bahwa Jiang Jian adalah pejuang peringkat D dan yang lainnya peringkat E. Si Yun terus mendengarkan lagu itu. Si Chen teringat saat kehilangan adiknya pada tahun 2160. Dia terlahir kembali pada tahun 2167. Dia memikirkan bagaimana akhirnya dia bisa bersatu kembali dengan keluarganya setelah 7 tahun. Wajah si Chen memerah karena amarah. Kilat kuning menyambar di sekitar kepala dan tubuhnya. Dia menatap tajam para penyerang yang mendekat dengan mata yang bersinar dan gigi yang terkatup rapat. Si Chen bergerak dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan jejak kilat kuning di belakangnya. Dia menerjang para pria itu dan menendang wajah salah satu dari mereka dengan keras. Penyerang kedua menatap dengan ekspresi ketakutan. Sion terus berjalan dengan mata terpejam, mendengarkan musik melalui earbudnya. Si Chen bergerak di antara kerumunan musuh, memukul dan menendang beberapa pria sekaligus. Dia menghindari ayunan tongkat kayu dan mengirim salah satu penyerang terlempar ke belakang dengan tendangan. Dia menangkap lengan salah satu penyerang dan mematahkan tulangnya. Pria itu menjerit kesakitan. Si Chen kemudian menghantam wajah pria itu dengan pukulan yang sangat kuat. Dampaknya menciptakan ledakan besar dengan kata boom. Mereka berkeringat dan gemetar sambil bertanya-tanya bagaimana si Chen bisa sekuat itu. Dia terus bergerak melewati gang, memukul dan menendang para penyerang. Jiang Jian berteriak marah dan menerjang si Chen dengan pisau bergerigi. Dia menghantam wajah Jiang Jian dengan pukulan bertenaga listrik yang sangat kuat. Dia terhempas ke trotoar, menciptakan awan debu besar dan efek suara ledakan. Si Chen berdiri di atas si pengganggu yang tak sadarkan diri dan berdarah. Mata si Chen bersinar dengan cahaya merah terang saat ia menatap Jiang Jian dan memberitahunya bahwa ia sudah jelas memperingatkannya untuk tidak mengganggunya lagi. Ia menempelkan pisau bergerigi ke leher Jiang Jian. Ia menyuruhnya diam dan mengancam akan membunuhnya jika berani bersuara. Jiang Jian menyadari bahwa si Chen tidak berbohong dan benar-benar berniat membunuhnya. Si Chen berdiri di atas tubuh-tubuh anggota geng yang telah dikalahkan dan tergeletak di sepanjang gang. Ia menyuruh Jiang Jian untuk mengingat setiap kata yang ia ucapkan. Ia memperingatkan kelompok itu bahwa ia tidak peduli apa yang terjadi pada mereka, tapi mereka tidak boleh mengganggunya lagi. Ia secara khusus menegaskan bahwa jika mereka pernah mengancam adiknya atau bahkan muncul di dekatnya, ia akan membuat mereka lenyap selamanya. Sion masih mendengarkan musik melalui earbud. Ia mulai menangis saat mendengar lirik lagunya. Ia bertanya-tanya mengapa lagu itu membuatnya merasa begitu sedih dan kesepian. Ia merasa seolah-olah kakaknya telah mengalami penderitaan besar selama mereka berpisah. Si Chen berdiri di jalan dan menyerahkan sebuah kotak merah kecil kepada Si Yun. Ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah pena emas yang berkilauan di dalamnya. Ia memandang hadiah itu dengan terkejut. Si Chen menatapnya dengan senyum tenang, namun tinjunya yang berlumuran darah tetap terkepal. Di gang Jiang Jian dan para pengikutnya tergeletak di tanah. Mereka terluka parah dan berteriak meminta ambulans. Kemudian di rumah, Sion menggunakan pena emas itu untuk menggambar di udara. Seekor ikan merah muda bercahaya yang terbuat dari cahaya muncul dan melayang di sekitar ruangan. Si Chen duduk di meja kayu kecil dan makan semangkuk ramen. Ia memberitahu Sion bahwa ia sudah membayar uang sewa untuk 1 tahun penuh. Si Chen tersenyum dan memberitahunya bahwa ia telah menemukan pekerjaan paruh waktu yang bagus. Si Chen duduk di meja dengan senyum lembut di wajahnya. Si Yun memandangnya dengan ekspresi penuh kasih dan meletakkan tangannya di bahu si Chen. Mereka berbagi momen bahagia bersama di rumah mereka. Adegan kemudian beralih ke Gong Ting yang berdiri sendirian, siluetnya tampak di depan air yang bercahaya dan ikan-ikan yang berenang. Direktur kantor ketenagakerjaan mendekati Gong Ting untuk membahas penilaian terbaru. Gong Xuan melihat ikan melalui kacamatanya dan memastikan bahwa si Chen memang seorang awakener peringkat C. Ia menunjukkan bahwa sekarang si Chen adalah satu-satunya mahasiswa di universitas yang memiliki peringkat lebih tinggi daripada Gong Ting.
Kong Xuan menyebutkan bahwa ada satu posisi kosong yang perlu diisi. Ia memberitahu pamannya untuk tidak khawatir dan mengklaim bahwa ia tidak menggunakan seluruh kekuatannya saat tes peringkat. Gong Ting bersumpah akan membuktikan bahwa dialah benar-benar mahasiswa terkuat. Sekarang pukul 23 di Asrama Putra Universitas Awakener Nasional. Si Chen berdiri di bawah pancuran dengan air menetes dari bahunya. Ia merenungkan masa depannya. Dia memikirkan piala emas dan hadiah uang $1 juta untuk ujian kelulusan. Dia juga teringat kemitraan barunya dengan ketua Guild Xingzi. Kemudian si Chen berbaring di ranjang tingkatnya dengan mata terpejam bersiap untuk tidur. Saat dia tidur, pesan sistem kerakusan aktif berkedip di layar. Si Chen tiba-tiba mendapati dirinya kembali di padang merah. Dia berdiri di depan menara iblis raksasa yang berduri, menjulang hingga menembus awan ungu. Dia melihat status terbarunya. Sekarang dia berada di level 10 dan berperingkat sebagai Awakener C tingkat menengah. Dia melihat kunci kekosongan peringkat SSS yang bersinar di tangannya. Dia bertanya-tanya seperti apa bagian dalam menara iblis itu. Dia mendekati gerbang batu raksasa dan mengulurkan kunci itu. Cahaya putih dan ungu yang menyilaukan meledak saat gerbang terbuka. Pusaran energi ungu raksasa yang berputar memenuhi ambang pintu. Si Chen melangkah melewati portal itu dan mendapati dirinya di dunia baru. Area itu disebut padang bintang jatuh. Tiba-tiba si Chen merasakan tekanan yang luar biasa. Dia terpaksa jatuh berlutut dan bertumpu pada tangannya berjuang untuk bernapas. Dia mengerang kesakitan saat menyadari gravitasi di tempat ini 10 kali lebih kuat daripada di bumi. Seekor binatang ungu yang disebut singa phantom muncul di punggung bukit di belakangnya. Monster itu adalah seorang Star Warrior peringkat B dengan mata putih yang bersinar. Si Chen berjuang melawan gravitasi 10J, tetapi berhasil memicu pergantian kelas. Ia menjadi assassin petir level 10. Sebuah pedang petir kuning terbentuk di tangannya. Dia melompat maju dengan pedangnya terangkat. Dia mencoba menebas leher monster itu. Sebuah kotak digital muncul dengan kata miss dalam huruf besar. Layar juga mencatat bahwa serangan vital dan efek lumpuh keduanya gagal. Mata si Chen membelalak karena terkejut. Singa Phantom langsung melakukan serangan balik. Ia menerjang ke arah si Chen dan membantingnya ke tanah berbatu dengan cakarnya. Si Chen menyadari kekuatan para monster di menara ini. Ia memutuskan untuk mengganti kelasnya menjadi raksasa purgatory. Sebuah kartu digital menampilkan statistik dan keterampilan barunya sebagai Star Warrior. Dia memanfaatkan lingkungan yang berat untuk meningkatkan kekuatannya. Dia mulai menumpuk gravitasi untuk melipat gandakan kekuatan serangannya. Persentase di layar naik dari 200 hingga 600%. Pukulannya menjadi 60 kali lebih kuat. Si Chen berteriak dan menerjang ke arah singa Phantom. Singa itu membuka mulutnya. Saat si Chen berteriak dan menerjang ke depan, mengaktifkan mode super beratnya, sebuah pilar energi ungu dan putih yang sangat besar meletus dari tinjunya, menghancurkan tanah menjadi ribuan keping. Dampaknya menciptakan kawah melingkar raksasa di Fallen Star Wastes. Si Chen terbaring di tengah tanah yang retak, terengah-engah. Sebuah notifikasi muncul menunjukkan bahwa dia mendapatkan 12.000 poin pengalaman. Sebuah banner lain berkedip mengumumkan bahwa dia telah mencapai level 11. Dia menjelaskan bahwa setiap bintang pada kartu kelasnya berfungsi sebagai pengganda kekuatan. Kelas Purgatory Raksasa miliknya memiliki 11 bintang, sedangkan Lightning Assassin miliknya memiliki 9. Dia menyadari bahwa kelas-kelasnya sedang menembus batas kekuatan peringkat B. Si Chen berdiri di atas sisa-sisa singa Phantom yang bersinar ungu. Sistem mengidentifikasi monster tersebut sebagai makhluk yang bisa dimakan. Dia mengulurkan tangan dan menyerap energi itu ke dalam tangannya. Di kejauhan sebuah gerbang tinggi yang terbuat dari cahaya ungu muncul di langit berbintang. Tiba-tiba, sebuah pusaran gelap kecil terbuka di kejauhan saat beberapa pasang mata putih bercahaya muncul di dalam lubang hitam itu. 4 singa hantu lagi melompat keluar dari portal secara bersamaan. Si Chen menyadari bahwa monster kuat yang baru saja ia kalahkan dengan sekuat tenaga ternyata hanyalah monster biasa yang kecil. Salah satu monster menyerang si Chen dengan cakarnya, menyebabkan darah muncrat. Lalu, siluet gelap menunjukkan para monster menggigit dan mencakar tubuh si Chen. Sebuah kotak teks muncul dengan peringatan dari raksasa. Begitu pintu terbuka yang menyambutmu hanyalah rasa sakit tanpa akhir. Dia tiba-tiba terbangun di atas ranjang, terengah-engah dan memegangi dadanya. Tubuhnya dipenuhi keringat dan wajahnya tampak ketakutan. Dia duduk di kamar yang gelap dan menatap ke lantai. Dia merenungkan rasa sakit fisik yang sangat hebat dari mimpinya.
Dia melihat ke tangannya dan mengepalkannya erat-erat. Dia menyatakan bahwa tidak ada jalan pintas untuk menjadi lebih kuat. Di aula besar pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2157, tentang ujian pertarungan kelulusan, Gong Xuan duduk di kursi barisan depan, minum dari botol logam. Aula tersebut penuh dengan siswa-siswa berseragam. Beberapa siswa terlihat sedang berbicara dan berbisik satu sama lain. Mereka membicarakan rumor bahwa perwakilan guild akan datang untuk mencari bakat. Si Chen duduk diam di antara kerumunan. Dia mendengarkan saat siswa-siswa lain membicarakan harapan tinggi untuk hasil tahun ini. Gong Xuan berbicara kepada para siswa dari podium. Para siswa mengangkat pergelangan tangan mereka untuk memeriksa tampilan mereka. Sebuah daftar biru muncul di udara menampilkan pembagian tim. Xiang Zuo, Ma Long, Xiang Yu, dan Si Chen semuanya secara resmi berperingkat I-rank rendah. Ma Long berteriak kaget bukan main. Dia menatap Si Chen dan bertanya bagaimana peringkatnya bisa serendah itu setelah penilaian. Siswa-siswa di sekitar menunjuk ke arah Si Chen dan tertawa. Mereka mengejeknya dan menyebutnya pecundang. Si Chen menatap tampilan di pergelangan tangannya dengan ekspresi tenang. Gong Ting mengawasinya dari kejauhan dengan mata menyipit. Dia merapatkan kedua tangannya dan tersenyum. Dia berencana memberi pelajaran kepada para siswa dan memastikan lawan tidak punya kesempatan untuk melawan selama ujian. Para siswa bergegas melintasi lantai untuk mencari rekan satu tim. Sekelompok besar siswa mengerumuni Gong Ting berteriak meminta perhatiannya. Mereka memohon agar diizinkan bergabung dengan tim elitnya. Seorang gadis berambut merah muda berteriak tentang kelas penyembuhnya. Seorang pria dengan ikat kepala berteriak bahwa dia akan menjadi anjing presiden. Gong Ting tetap diam dan mengabaikan keributan itu. Salah satu anggota OSIS memberitahu kerumunan bahwa mereka terlalu berisik dan hanya ada tempat untuk satu orang lagi. Setengah jam pun berlalu, beberapa kelompok siswa berdiri bersama-sama. Gelang di pergelangan tangan mereka bersinar dengan cahaya hijau, dan sebuah pesan digital bertuliskan, tim terbentuk. Si Chen dan 3 teman sekamarnya berdiri sendirian. Mereka melihat di pergelangan tangan mereka dan menyadari bahwa mereka hanya memiliki 4 anggota. Malong tampak marah dan berkeringat. Dia berkata bahwa peraturan mengharuskan 5 orang dan seorang pemimpin dengan peringkat D tinggi. Dia yakin sekolah sedang menargetkan asrama mereka. Si Chen menatap ke depan dan menyadari bahwa semakin banyak anggota tim, semakin banyak monster yang muncul. Si Chen memahami bahwa sistem memberi hadiah tim yang lebih besar dengan skor lebih tinggi, tetapi juga bahaya yang lebih besar. Dia berdiri bersama kelompok kecil untuk menghadapi penilaian akhir. Ma Long, Xiang Yu, dan Si Chen semuanya diberi label sebagai peringkat E rendah. Seorang siswa dari kelompok lain memanggil Xiang Zuo. Dia menyuruh Xiang Zuo untuk bergabung dengan tim mereka karena mereka hanya butuh satu orang lagi. Dia memperingatkan Xiang Zuo bahwa jika tetap bersama 3 siswa sampah itu, dia akan gagal dalam penilaian kelulusan. Si Chen menyadari bahwa kelompoknya akan ditinggalkan oleh seluruh sekolah. Xiang Zuo menunduk sejenak dan menolak tawaran itu, menyatakan bahwa teman sekamarnya di asrama sudah sepakat untuk tetap bersama. Para siswa lain tertawa dan menunjuk mereka, menyebut mereka sebagai tim pecundang. Malong melihat sebuah daftar besar yang menunjukkan status tim-tim yang ada. Sebagian besar slot sudah terisi dengan tanda centang hijau. Dia berkeringat dan menunjuk ke layar, berteriak bahwa hampir semua tim sudah terbentuk. Dia menyadari bahwa tidak ada lagi siswa peringkat D yang kuat yang tersisa untuk bergabung dengan mereka. Si Chen menoleh dan matanya mulai bersinar dengan cahaya biru kehijauan terang saat ia mengaktifkan kemampuan barunya. Gong Xuan duduk sendirian di sebuah kantor gelap, merencanakan untuk melindungi reputasi Gong Ting dengan memanipulasi data penilaian. Di aula besar, Si Chen berdiri dan mengaktifkan kekuatannya. Sebuah notifikasi pergantian kelas muncul, dan sambaran petir kuning raksasa meledak dari tubuhnya. Matanya bersinar dengan cahaya emas yang terang dan intens. Direktur dan para ilmuwan menatap pertunjukan kekuatan itu. Malong menunjuk ke arah Si Chen dan berteriak dengan tidak percaya. Si Chen berdiri di tengah ruangan dikelilingi oleh listrik yang menyambar lantai. Dia menjelaskan bahwa tradisi sekolah memperbolehkan siswa untuk memulai tantangan langsung guna menunjukkan kekuatan sejati mereka. Si Chen menatap tajam Gong Ting yang membalas dengan tatapan dingin. Si Chen tahu bahwa mengalahkan murid terbaik di sekolah adalah satu-satunya cara untuk membuktikan peringkatnya dan memaksa yang lain untuk bergabung dengannya dalam ujian akhir. Ling Yu berdiri di ambang pintu dan memanggil Si Chen.
Ia berjalan mendekatinya dan bertanya apakah timnya masih kekurangan anggota. Dia menawarkan diri untuk bergabung dengan timnya, sambil menyebutkan bahwa dia sudah menjadi murid peringkat D saat masih di SMP. Malong tampak sangat senang dan berteriak kegirangan. Para siswa di sekitar mulai berbisik tentang Ling Yu yang merupakan seorang jenius dari sekolah lamanya. Direktur Gong Xuan berdiri dan berteriak kepada Ling Yu. Dia menunjuk dengan jarinya dan mengatakan bahwa Ling Yu tidak memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian. Dia mengatakan bahwa Ling Yu belum pernah mengikuti tes peringkat di universitas ini dan tidak memiliki laporan resmi. Dia mengklaim bahwa partisipasi Ling Yu akan melanggar peraturan sekolah. Tiba-tiba, kepala sekolah Yuanlong muncul di belakangnya. Kepala sekolah itu dikelilingi oleh energi ungu terang dan kilatan cahaya. Ia setuju dengan pernyataan direktur. Gong Xuan menoleh ke belakang dengan terkejut dan mulai berkeringat. Kepala sekolah Yuanlong dan Ling Yu berdiri dalam cahaya ungu terang. Si Chen memperhatikan mereka dan merenungkan kekuatan kepala sekolah. Dia mencatat bahwa Yuanlong adalah seorang pejuang tetapi menggunakan teleportasi yang tidak biasa. Mata si Chen bersinar dengan cahaya sian saat ia mencoba mendeteksi peringkat mereka. Dua heksagon digital dengan tanda tanya muncul di atas kepala mereka, menunjukkan bahwa tingkat kekuatan mereka tersembunyi dari pemindaian si Chen. Gong Xuan berbicara tentang tujuan penilaian dan pentingnya bakat. Kepala sekolah Yuanlong menatap direktur dengan sangat dingin. Dia mengatakan bahwa sekolah harus bertanggung jawab atas setiap kesempatan siswa. Gong Xuan menoleh ke belakang dengan terkejut dan mulai berkeringat deras. Dia menyadari bahwa kepala sekolah sedang memberinya isyarat dan melindungi si Chen. Gong Xuan menunduk dan gemetar, dalam hatinya menyebut kepala sekolah itu sebagai rubah tua. Kepala sekolah berbicara dari atas panggung dan mengumumkan perubahan aturan. Dia mengatakan bahwa tim dengan kurang dari 5 anggota atau tim tanpa pemimpin peringkat D sekarang diizinkan untuk mendaftar. Si Chen dan teman sekamarnya saling menggenggam tangan. Gelang hijau mereka bersinar dan notifikasi pembentukan tim digital muncul di udara. Para teman sekamar bersorak keras dan menunjuk si Chen sebagai Kapten Regu. Kepala sekolah dan Ling Yu mengamati si Chen dari kejauhan. Seorang ilmuwan melihat perangkat genggamnya dan terkejut dengan betapa cepatnya tim si Chen mengirimkan pilihan mereka. Para siswa di sekitar berteriak dan tampak ketakutan saat mereka melihat pilihan di layar utama. Molong dan teman sekamar lainnya panik melambaikan tangan dan berteriak agar si Chen membatalkan pendaftaran. Si Chen tetap diam dan tidak bergerak sama sekali. Dia menatap layar pergelangan tangannya yang bercahaya dengan ekspresi serius. Sekolah mengadakan ujian pertarungan kelulusan. Para siswa membentuk tim untuk masuk ke dungeon sungguhan. Siswa mendapatkan poin dengan membunuh monster kecil dan bos. Mereka juga mendapatkan poin jika menyelesaikan ujian dalam waktu kurang dari 1 jam. Dungeon peringkat I memiliki pengali skor yang lebih tinggi dibandingkan dungeon peringkat F. Skor maksimum yang mungkin didapat adalah 100 poin. Tim pemenang akan menerima tawaran dari Guild Kekaisaran. Siswa terbaik akan mendapatkan hadiah sebesar 1 juta yuan. Dua siswa melihat sebuah tablet digital dan tampak gugup. Salah satu siswa memiliki bintik-bintik di wajahnya, sementara siswa lainnya berkeringat. Mereka mengatakan bahwa skor tertinggi dalam sejarah sekolah adalah 90 poin. Mereka berpikir sebuah tim membutuhkan setidaknya 3 siswa peringkat D yang kuat untuk bisa bertahan di dungeon peringkat E. Gong Ting duduk bersama tim elitnya yang besar. Mereka tampak sangat percaya diri. Sebuah notifikasi muncul di layar. Seorang siswa berkacamata melihat tampilan itu dengan terkejut. Dia memberitahu kerumunan bahwa sebuah tim sudah memilih dungeon mereka. Dia memperbesar layar dan menyadari bahwa itu adalah tim si Chen. Tampilan menunjukkan 3 tingkat kesulitan, F, E, dan D. Foto profil si Chen ada di dalam kotak peringkat D. Siswa itu ketakutan karena belum pernah ada siswa yang berhasil menaklukkan dungeon peringkat D sebelumnya. Malong menarik lengan si Chen dan berteriak di wajahnya menanyakan apakah dia tahu apa yang baru saja dia lakukan. Chang Zuo duduk di lantai sambil menangis dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Dia sangat ngeri berada di tim yang sama dengan si Chen. Sebuah notifikasi muncul di perangkat pergelangan tangan seorang siswa. Notifikasi itu meminta konfirmasi untuk bergabung ke dungeon peringkat D. Malong berkeringat deras dan menatap layar. Dia mendekat ke arah si Chen dan berteriak, menanyakan apakah si Chen sudah benar-benar mempertimbangkan bahaya dungeon peringkat D. Si Chen tetap tenang dan menatap lurus ke depan. Dia hanya berkata bahwa dia sudah memikirkannya matang-matang. Sebuah pesan berkedip saat pilihan dikirimkan. Layar utama diperbarui untuk menampilkan 2 profil di bawah tingkat kesulitan peringkat D, yaitu Gong Ting dan Si Chen. Sebuah jendela konfirmasi berwarna merah muda muncul, menyatakan bahwa semua anggota tim telah mengonfirmasi pilihan.
Sebuah pengumuman sistem mengonfirmasi bahwa tim Gongting juga telah berhasil mengirimkan pendaftaran mereka. Para siswa di auditorium berteriak dan bersorak dengan keras. Siswa berkacamata itu membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Kerumunan berteriak bahwa upacara tahun ini akan sangat menghibur. Gongting duduk di kursinya dengan tangan terlipat dan mata terpejam. Seorang siswi di timnya menyeringai dan menatap ke arah kelompok Si Chen. Dia mengejek mereka karena berusaha bersikap tangguh. Rekan-rekan setim Gongting tertawa dan menunjuk ke arah kelompok Si Chen. Mereka mengklaim bahwa Si Chen hanya mencari perhatian dan timnya akan meninggalkannya. Malong menatap Si Chen dari samping. Dia menyadari ada aura kuat yang mengelilingi temannya itu. Dia teringat bahwa Si Chen dulunya sangat lemah dan bergantung pada orang lain. Malong tampak penuh tekad di balik kacamatanya. Dia berteriak bahwa dia akan tetap bersama Si Chen sampai akhir. Dia mengangkat tangannya dan menekan tombol konfirmasi berwarna hijau yang menyala di perangkat pergelangan tangannya. Shang Zuo juga mengangkat tangannya dan menekan tombol konfirmasi. Dia tampak kelelahan. Dia mengatakan bahwa tingkat kesulitan dungeon tidak masalah karena mereka sudah berada di posisi terakhir. Semua anggota tim kini telah menerima penilaian peringkat D. Sebuah pesan sistem mengumumkan bahwa tim Si Chen telah berhasil mengirimkan pendaftaran mereka. Si Chen berdiri di tengah auditorium bersama 3 teman sekamarnya. Si Chen menunduk dengan ekspresi serius dan berbicara kepada timnya, mengatakan bahwa dia minta maaf. Dia menjelaskan bahwa dia memilih dungeon peringkat D dengan tingkat kesulitan tinggi secara khusus untuk mendapatkan gelar MVP. Si Chen menatap teman sekamarnya dan mengatakan bahwa mereka akan mengejar skor tertinggi bersama-sama. Kemudian Gongting berdiri di atas, memandang ke bawah ke arah Si Chen. Dia berteriak bahwa hanya boleh ada satu siswa terkuat di universitas. Ling Yu mengamati dari samping. Dia mencatat bahwa dia belum pernah melihat Gongting tampak semarah atau setekat itu sebelumnya. Pertarungan antara kedua siswa itu akhirnya menjadi tontonan publik saat mereka saling menatap tajam dari seberang ruangan. Kepala sekolah Yuanlong memperhatikan dengan senyum kecil yang penuh arti. Ling Yu menunduk dengan penuh pertimbangan dan menyatakan bahwa Si Chen memilih dungeon peringkat D adalah tindakan yang terlalu percaya diri. Peringkat F bernilai 1,5 kali lipat, peringkat E 2 kali lipat, dan peringkat D sangat besar yaitu 3 kali lipat dengan skor maksimum 150 poin. Tanda peringatan merah berkedip di bawah bagian peringkat D. Ling Yu percaya bahwa tim Si Chen yang beranggotakan 4 orang tidak cukup kuat untuk pilihan ini. Yuan Long mencatat bahwa hanya tersisa 1 bulan lagi hingga ujian pertempuran. Ruang simulasi pertempuran pada pukul 22:45. Di dalam, para siswa elit yang mengenakan visor berteknologi tinggi terlihat sedang berlatih melawan monster digital. Energi biru dan ledakan merah memenuhi ruangan saat mereka berlatih keterampilan dalam lingkungan yang terkontrol. Yuanlong berharap tim Si Chen setidaknya bisa menunjukkan penampilan yang layak. Di stadion sekolah, Si Chen berdiri dengan tenang sementara 3 teman sekamarnya membungkuk, muntah di tanah dan di tangga. Hanya tersisa 17 hari lagi sebelum ujian dimulai. Malong dipenuhi keringat dan kelelahan. Dia bertanya pada Si Chen kenapa mereka melakukan latihan fisik alih-alih menggunakan simulator monster milik sekolah. Si Chen memberitahu mereka bahwa latihan simulasi itu tidak nyata. Dia menjelaskan bahwa para siswa akan merasakan ketakutan yang luar biasa saat pertama kali memasuki dungeon sungguhan. Si Chen mengatakan bahwa naluri fisiklah yang akan menentukan nasib mereka, bukan teori yang ditanamkan di otak. Dia memberitahu teman sekamarnya bahwa mereka berlatih untuk daya tahan, kekuatan, dan kecepatan reaksi demi mempertajam naluri tersebut. Dia mencatat bahwa manfaat dari simulasi sekolah sangat kecil. Dia menjelaskan bahwa hanya orang-orang istimewa dengan status tinggi yang memiliki akses ke dungeon sungguhan untuk berlatih. Gongting menggunakan pancaran energi kuning cerah untuk membelah monster putih besar menjadi 2 bagian. Dia menjelaskan bahwa siswa kaya terlahir dengan kekuatan yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain. Si Chen mengatakan bahwa ujian kelulusan adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bergabung dengan Guild Kekaisaran dan melampaui para siswa elit. Malong menatap Si Chen dengan mata terbelalak. Si Chen menggertakkan rahangnya dan matanya yang merah bersinar terang. Dia berjanji kepada timnya bahwa mereka pasti akan memenangkan kompetisi. 15 hari sebelum ujian, Si Chen memasuki padang tandus Starfell di dalam menara kegelapan. Dia melompat di udara dan bertarung melawan sekelompok singa hantu ungu. Seekor monster menggigit dadanya dan monster lain menyerangnya dengan cakar. 10 hari sebelum ujian, Si Chen memimpin timnya lari jarak jauh di lintasan sekolah. Teman sekamarnya tampak sangat lelah dan salah satu dari mereka jatuh tertelungkup di atas rumput.
Di dalam menara, Si Chen menghantam seekor singa dengan kekuatan petirnya. Pada saat yang sama, Kong Ting berlatih dengan menebas musuh-musuhnya menggunakan pedang. 5 hari sebelum ujian, Si Chen melakukan push-up dengan tumpukan beban berat di punggungnya. Teman sekamarnya menonton dan menghitung. 3 hari tersisa dan Gong Ting berdiri dengan tenang di tengah ladang api dan abu. 2 hari sebelum ujian, Si Chen berdiri di atas tumpukan monster mati di padang tandus berbintang. Sebuah layar sistem menunjukkan bahwa dia telah mencapai level 16. Akhirnya hanya tersisa 1 hari sebelum ujian kelulusan dimulai. Wajah Si Chen berlumuran darah, matanya bersinar kuning terang dan ia berkata bahwa pertarungan kini telah dimulai. Pada tanggal 17 Juni tahun 2157, inilah hari ujian pertarungan kelulusan. Si Chen mengenakan sarung tangan hitam. Dia berdiri bersama 3 teman sekamarnya di sebuah koridor panjang. Mereka tampak lebih berotot dan percaya diri dibanding sebelumnya. Sebuah pengumuman keras menyatakan bahwa ujian telah dimulai. Cahaya biru berkedip di belakang 3 siluet gelap di sebuah layar. Di sisi lain gedung administrasi, kepala sekolah Yuan Wang berjabat tangan dengan seorang pria yang mengenakan mantel coklat dan kacamata. Nama pria itu adalah Gong Lin. Dia adalah pemimpin Guild Kekaisaran dan ayah dari Gong Cheng. Sekelompok siswa menyaksikan dari balkon di atas. Mereka tampak terkejut melihat orang sekuat itu berada di kampus. Sebuah mobil putih berhenti di depan gedung sekolah. Pengawal berbaju hitam berdiri di dekat mobil. Seorang pria berambut merah muda keluar dari kendaraan itu. Ia adalah Carl Cavendish, wakil ketua Federasi Guild Global. Ia mengenakan mantel abu-abu panjang dan merapikan lengan bajunya. Para siswa di balkon memperhatikannya dan berteriak kaget. Mereka tidak percaya ada pejabat tinggi di sekolah mereka. Mereka menjelaskan bahwa Federasi Guild adalah organisasi terkuat di dunia. Carl Cavendish berjalan menuju pintu masuk bersama seorang wanita. Wanita itu adalah Sigrid, sekretaris jenderal Federasi. Di dalam ruang kontrol, Direktur Bongsuan duduk di belakang meja. Ia melihat ke dinding besar berisi layar video yang menampilkan berbagai area sekolah. Sigrid berjalan menyusuri lorong bersama kepala sekolah Yuan Wang dan staf lainnya. Kepala sekolah tersenyum tipis saat memimpin para tamu. Mereka berjalan melewati deretan monitor untuk mengamati ujian kelulusan. Banyak orang mengikuti para pemimpin tinggi saat mereka memasuki area pengamatan. Para siswa menghadapi monster-monster berbahaya di dalam ruang bawah tanah kelulusan. Seorang siswa menggunakan pedang energi biru untuk menyerang ular air besar yang disebut Ling Yao. Di area lain, seekor cacing pasir raksasa dengan gigi tajam muncul dari air di dekat 2 siswa. Di dalam gua yang gelap, beberapa laba-laba rusa merayap di dinding dan langit-langit. Seorang siswa berkacamata menengadah dan gemetar ketakutan. Di ruang kontrol, Direktur Gongsuan mengamati layar-layar video. Ia menjelaskan bahwa para instruktur bersiaga di gerbang untuk turun tangan jika ada siswa yang dalam bahaya. Seekor laba-laba raksasa mengancam seorang siswa yang terjatuh ke tanah. Siswa itu berteriak dan menekan sebuah tombol di perangkat pergelangan tangannya yang bercahaya. Sebuah notifikasi merah bertuliskan, gugur, saat ia mundur dari ujian. Ia dan rekan satu timnya langsung dipindahkan keluar dari ruang bawah tanah dalam kilatan cahaya merah. Sekretaris Jenderal Sigrid mengamati monitor-monitor. Ia mencatat bahwa hanya tersisa 2 tim di ruang bawah tanah peringkat D yang sulit. Dia mengatakan bahwa dia menantikan penampilan mereka. Direktur Bongsuan mengamati monitor. Dia yakin para siswa akan segera mundur dari dungeon. Tim memasuki dungeon peringkat D yang bernama Cloudwood Summit. Seekor makhluk berjongkok di atas cabang pohon besar yang membeku. Itu adalah monyet sayap Wraith, monster peringkat D dengan bulu abu-abu dan cakar panjang. Si Chen tampak waspada saat salju turun di sekitarnya. Dia memberitahu rekan satu timnya untuk tetap waspada. 3 monyet terbang turun dari pepohonan untuk menyerang. Si Chen bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dia menciptakan 3 tebasan besar energi biru di udara. Para monster itu langsung terkena serangan dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Darah mengotori salju putih di sekitar tubuh mereka. Malong duduk di atas salju dan menatap ke atas dengan tidak percaya. Chang Zuo juga terkejut. Dia menyadari bahwa Si Chen baru saja mengalahkan 3 monster peringkat D sendirian. Si Chen berdiri di atas seekor monster yang sudah mati sementara listrik kuning menyambar di sekeliling tubuhnya dan bilah kecil berwarna kuning di tangannya. Mata Si Chen bersinar dengan cahaya kuning terang. Ketiga rekan satu timnya berdiri di belakangnya. Dia memberitahu timnya bahwa kekuatan mereka saat ini belum cukup untuk menghadapi musuh. Dia menyuruh mereka untuk mundur dan melindungi diri masing-masing.
Dia kemudian menerjang ke depan saat sambaran listrik kuning besar menghantam tanah yang membeku. Dia berteriak agar mereka menyerahkan sisa pertarungan kepadanya. Seorang siswa di tanah berteriak agar yang lain waspada. Rekan satu tim lainnya meluncur di atas es dan menjerit. Salah satu rekan si Chen terlempar ke belakang akibat sebuah benturan. Xiang Zuo akhirnya menyadari mengapa si Chen membuat mereka berlatih kecepatan reaksi dan kekuatan ledakan selama latihan. Dia paham bahwa si Chen sebenarnya tidak pernah mengharapkan timnya untuk membantunya melawan para monster. Dia menyimpulkan bahwa latihan fisik itu hanya dimaksudkan agar teman sekamarnya punya cara untuk melindungi diri dan bertahan hidup. Dia teringat bagaimana dirinya selalu menganggap diri sebagai bos di asrama mereka. Dia merasa terhina karena sekarang harus sepenuhnya bergantung pada si Chen untuk membantunya melewati ujian agar bisa lulus. Di latar belakang, si Chen bergerak dengan kecepatan luar biasa menembus salju. Dia menggunakan bilah petir kuning yang tajam untuk membelah seekor monster berbulu putih. Serangannya yang cepat dan ganas menghantam musuh-musuh yang tersisa. Monster kelelawar putih raksasa terbang melintasi langit bersalju. Mereka memiliki wajah manusia dan membuka mulutnya untuk mengaum. Banyak kilatan petir kuning menghantam para monster dari segala arah. Listrik itu membelah sayap dan tubuh mereka. Shang Zuo berkata bahwa selama si Chen menjadi pemimpin mereka, mereka pasti akan memenangkan ujian kelulusan. Dia sepenuhnya percaya pada kekuatan si Chen. Dia tidak lagi meragukan kemenangan mereka. Rekan satu tim si Chen memperhatikannya dan berpikir bahwa si Chen terlalu kuat untuk seorang siswa biasa. Dia yakin si Chen adalah seorang pejuang yang sudah teruji dalam pertempuran. Di lembah bersalju, banyak kilatan petir kuning menghantam monster-monster kecil berwarna gelap. Para monster itu jatuh dari langit, sementara darah muncrat keluar. Shang Zuo bertanya pada dirinya sendiri sejak kapan si Chen menjadi begitu dapat diandalkan. Dia merasa bahwa dirinya telah tertinggal jauh oleh kekuatan besar si Chen. Seekor monster jatuh dari salju. Seorang murid berteriak memperingatkan bahwa ada monster lain yang menyerang dari belakang. Murid itu mengangkat lengannya yang menyala untuk menahan serangan. Dia menangkap anggota tubuh monster itu saat percikan api berterbangan akibat benturan. Dia memanggil Xiang Yu dan Ma Long. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak bisa terus-menerus menjadi beban. Dia menyatakan bahwa mereka tidak boleh sepenuhnya bergantung pada si Chen untuk memenangkan pertempuran. Ma Long dan Xiang saling berpandangan. Mereka menyadari bahwa ujian ini adalah milik mereka sama seperti milik si Chen. Xiang Zuo berteriak dengan mulut terbuka lebar dan menyatakan bahwa ini juga merupakan penilaian kelulusan mereka. Ma Long mengulurkan tangan kanannya. Cahaya hijau terang bersinar dari telapak tangannya. Dia setuju dengan kata-kata Xiang Zuo. Ma Long berdiri tegak di atas salju dan mengaktifkan sebuah kemampuan bernama Flora Chen Vine Walk. Banyak sulur panjang dan gelap meletup dari tangan Ma Long yang bersinar hijau dan menyebar ke seluruh area. Dia berteriak kepada para monster agar merasakan kekuatannya. Sulur-sulur itu melesat di udara dan melilit erat kepala serta leher monster putih itu. Monster itu menjerit "Eskre" sambil merobek sulur-sulur gelap dan membebaskan diri. Xiang Zuo terlempar ke belakang oleh ledakan cahaya dan energi yang tiba-tiba. Dia menatap monster itu dan tangannya bersinar dengan cahaya hijau terang. Dia berteriak bahwa monster itu berhasil menembus jebakannya dalam sekejap. Ma Long mengaktifkan kemampuan baru bernama Cloud Chant Frost Breeze. Gelombang udara dingin berwarna biru menghantam monster itu dan mulai membekukan tubuhnya menjadi balok-balok es. Ma Long mengulurkan tangan yang bersinar biru dan memberitahu Xiang Yu bahwa monster itu sekarang sedang dalam keadaan lemah. Dia berteriak agar mereka menyerang bersama-sama. Xiang Yu mengepalkan tangan kanannya, yang bersinar dengan aura hijau yang kuat. Dia menatap binatang beku itu dan berkata bahwa monster itu tidak akan bisa lolos kali ini. Ma Long dan Xiang Yu menggabungkan kekuatan mereka untuk menjebak musuh. Mereka menggunakan skill combo bernama Frost Breeze dan Vine Walk. Monster putih itu terkurung dalam balok-balok es besar dan terikat erat oleh sulur-sulur hijau tebal. Ma Long dan Xiang Yu menoleh ke arah rekan setim mereka dan berteriak agar Xiang Zuo menyerang sekarang. Xiang Zuo, penyihir nuklir tim, berlari ke depan dan memegang bola api oranye yang berputar di tangan kanannya. Dia menarik lengannya ke belakang dan melemparkan proyektil api raksasa ke arah monster yang terperangkap. Dia berteriak agar monster itu merasakan kekuatannya. Sebuah judul besar menandai jurus itu sebagai Burst Flame Bullet. Bola api raksasa itu melesat di udara menuju binatang beku dengan kekuatan besar. Bola api besar itu mengenai monster tersebut secara langsung. Monster itu dilalap api, dan bulu putihnya mulai terbakar. Dia merunduk rendah dan menciptakan 3 peluru api kecil yang bercahaya di sekeliling tubuhnya.
Dia menembakkan ketiga proyektil itu secara bersamaan. Dia berteriak bahwa binatang itu jauh lebih tangguh daripada yang ia perkirakan. Peluru api melesat di udara dan menghantam dada serta sayap monster itu. Setiap tembakan menciptakan ledakan baru. Xiang Yu mengulurkan tangannya saat cahaya hijau bersinar dari telapaknya. Dia berteriak bahwa dia sudah tidak bisa menahan monster itu lagi. Di sebelahnya, Ma Long tampak sangat tertekan sementara energi biru berkilat di sekeliling tangannya. Dia menggertakkan giginya dan berteriak bahwa dia sudah mencapai batasnya. Tinggi di atas mereka, Xiang Zuo melompat ke udara melawan langit merah gelap. Dia mengangkat sebuah bola api besar yang berputar, berwarna oranye dan putih, di atas kepalanya. Dia berteriak bahwa dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Matanya bersinar dengan cahaya merah terang. Dia membuka mulut lebar-lebar dan berteriak bahwa ini adalah serangan terakhirnya. Xiang Zuo menggunakan jurus pamungkasnya yang disebut Converged Burst Flame Bullet. Dia jatuh dari langit merah menuju targetnya. Sebuah ledakan besar api dan cahaya oranye memenuhi layar dan dampaknya mengguncang tanah. Sebuah drone kecil menyatakan bahwa tim berhasil membunuh monster kelelawar hantu. Ketiga teman sekamar itu tergeletak di tanah, tubuh mereka dipenuhi asap hitam dan debu. Mereka tampak sangat lelah, tapi mereka tersenyum. Malong berteriak bahwa mereka benar-benar berhasil melakukannya. Xiang Zuo berkata bahwa mereka berhasil mengalahkan monster peringkat D. Si Chen berdiri di dekat pohon dan mengamati teman-temannya dengan ekspresi tenang. Ketiga teman sekamar itu berbaring di tanah bersalju, menatap ke langit. Sebuah notifikasi muncul di atas tubuh monster yang mati. Notifikasi itu menunjukkan bahwa mereka telah mengumpulkan tulang jari monyet kelelawar hantu. Salah satu anggota tim bertanya kepada si Chen apakah dia melihat kemenangan mereka. Xiang Zuo terengah-engah, tapi wajahnya dipenuhi senyum lebar. Dia memberitahu si Chen bahwa pertarungan itu sangat mudah bagi mereka. Si Chen memandang teman-temannya dan mengatakan bahwa mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik. Di belakangnya, tubuh-tubuh monster mati tergantung di cabang-cabang pohon yang tak berdaun. Pesan sistem terakhir muncul dari drone. Pesan itu memberi selamat kepada tim dan mengumumkan bahwa semua monster di dalam gua iblis telah dibunuh. Direktur Gong Xuan menatap monitor dengan mulut ternganga karena benar-benar terkejut. Dia berkeringat dan bertanya-tanya bagaimana mungkin murid-murid yang dianggap sampah bisa menang. Dia berkata bahwa para murid ini sama sekali tidak punya pengalaman bertarung. Dia bingung karena mereka berhasil membunuh monster peringkat D yang jauh lebih kuat dari level resmi mereka. Sebuah layar menampilkan monster yang sudah mati melalui siaran kamera langsung. Gong Lin dan kepala sekolah Yuan Lang menyaksikan rekaman itu dalam diam. Carl Cavendish duduk di kursi besar dan tersenyum. Dia berkata bahwa pemuda itu tampil dengan sangat baik. Carl memperhatikan wajah si Chen dengan saksama dan berkomentar bahwa anak itu sangat mirip dengan seorang kenalan lamanya. Carl Cavendish tersenyum sambil menatap monitor. Dia mengulang nama si Chen dan berkata bahwa sekarang dia mengingatnya. Gong Xuan menatap ke arah layar dan berkeringat. Tiba-tiba dia menunjuk ke depan dan tertawa keras. Dia menyuruh semua orang di ruangan itu untuk melihat tampilan layar. Sebuah layar muncul dan menyatakan bahwa tim lain di ruang bawah tanah peringkat D bergerak sangat cepat. Mereka sudah setengah jalan melewati ruang bawah tanah itu. Sebuah tayangan video langsung memperlihatkan Gong Ting bertarung di area biru cerah. Sigrid mencatat bahwa koordinasi tim mahasiswa sangat sempurna. Ia membandingkan mereka dengan tim radio profesional. Carl Cavender tersenyum sambil menatap layar. Ia merasa situasinya menarik dan mengatakan bahwa angkatan kelulusan tahun ini sangat mengesankan. Direktur Gong Xuan menyeringai dan menyatakan bahwa pertarungan baru saja dimulai. Ia berjanji bahwa pertunjukan sesungguhnya masih akan datang. Di dalam ruang bawah tanah yang gelap, sebuah dungeon berisiko tinggi peringkat D bernama Gloomvine Grotto, sekelompok monster yang disebut Noxious Toadstools bergegas maju. Mereka diidentifikasi sebagai Flower Soldiers peringkat D. Makhluk-makhluk ini memiliki kepala jamur merah besar dan mulut raksasa yang dipenuhi gigi-gigi tajam. Dia adalah seorang flower chanter yang menggunakan skill bernama Withering Hymn. Ikon-ikon menunjukkan bahwa kekuatan, stamina, dan kecepatan monster tersebut semuanya menurun. Gadis berambut pirang itu terus memainkan gitarnya untuk melemahkan musuh-musuh. Seorang anak laki-laki berambut pendek menepukkan kedua tangannya dan berteriak agar timnya mengumpulkan para monster. Dia adalah seorang Star Mage yang menggunakan skill bernama Astral Fusion. Sebuah pancaran energi ungu besar menjebak monster jamur di udara. Rekan tim lainnya memanggil kapten. Gong Ting tampak sangat serius dan cahaya terang memancar dari tangannya disertai suara shing. Dia menghantam monster itu dengan kekuatan luar biasa. Ledakan besar api oranye dan darah merah memenuhi area saat monster itu tercabik-cabik oleh serangan terakhir sang kapten. Dia melakukan serangan kuat yang disebut Searing Fracture. Dia adalah seorang Flame Soldier peringkat C. Dia memegang gagang pedangnya sementara energi hitam mengalir di sekelilingnya.
Salah satu rekan setim tertawa dan berkata bahwa monster-monster di ujian ini sama seperti yang mereka lawan saat sesi latihan. Rekan setim lainnya menambahkan bahwa melawan makhluk-makhluk ini sekarang sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Mereka tampak sangat percaya diri saat berdiri di tengah kobaran api. Rekan setimnya tersenyum dan berkata bahwa ujian kelulusan sudah diatur oleh keluarga Gong. Dia berpikir hidup itu mudah jika kamu mengenal orang yang tepat. Dia yakin timnya akan segera menjadi juara. Gong Ting berjalan maju ke dalam hutan yang gelap. Gong Ting melambaikan tangan dan berteriak kepada timnya. Dia memberitahu mereka bahwa sudah waktunya untuk melawan bos dungeon. Di sisi lain di ladang bersalju, si Chen berjalan menembus salju tebal bersama rekan-rekan setimnya. Mereka bergerak maju bersama di tengah badai salju. Tim tersebut saat ini berada di dalam dungeon berisiko tinggi peringkat D. Lokasi ini disebut Puncak Cloudwood Summit. Gunung tersebut tertutup salju putih tebal dan es biru. Salah satu rekan tim berbicara, mengatakan bahwa dia tidak percaya mereka berhasil mencapai puncak dungeon peringkat D. Sebuah judul besar muncul. Judul tersebut mengidentifikasi musuh yang akan datang sebagai Frost Wraith Ape. Monster itu diklasifikasikan sebagai Cloud Soldier peringkat D. Seekor kera putih raksasa duduk di salju dan memakan makhluk yang lebih kecil. Kera itu merobek tubuh mangsanya dengan giginya, darah menutupi tanah dan bulu monster tersebut. Malong tampak ketakutan dan berkeringat deras. Dia bertanya apakah makhluk itu adalah penguasa monster. Rekan setimnya berkata bahwa satu tamparan dari kera itu bisa membunuhnya berkali-kali. Dia berbisik bahwa dia sangat ketakutan. Kera raksasa itu memiliki mata merah yang menyala dan bekas luka dalam di wajahnya. Ia berhenti makan dan menatap langsung ke arah rekan-rekan tim kami. Malong melihat monster itu menatap mereka. Ia mengangkat tangannya ke udara dan berteriak ketakutan. Ia berteriak bahwa monster itu sedang menatap langsung ke arah mereka. Monster kera itu melompat turun dari atas dengan kecepatan tinggi. Ia menjerit saat menerjang ke arah kelompok itu. Dua rekan Si Chen menjerit dan lari ketakutan. Si Chen tetap berdiri diam dan menatap ke atas ke arah makhluk raksasa itu. Tiba-tiba, ia menendang keras tepat ke wajah kera itu. Darah muncrat dari wajah monster itu saat terkena hantaman yang sangat kuat. Monster kera putih raksasa itu terhempas ke tanah bersalju dengan suara benturan keras. Jejak cahaya biru terang mengikuti arah hantaman tersebut. Monster itu terlempar ke belakang dan terguling di salju yang tebal. Si Chen tetap dalam posisi bertarung rendah sementara petir kuning menyambar di sekeliling tubuhnya. Ia kemudian melancarkan serangan cepat dengan pedang kuning yang bersinar. Pedang itu membelah rahang monster dan darah muncrat ke udara. Si Chen berbalik dan berlari ke depan dengan kecepatan luar biasa, dan beberapa cahaya kuning tajam menebas tubuh besar monster itu hingga kera tersebut terpotong menjadi banyak bagian. Malong menatap si Chen dengan mata terbelalak dan benar-benar tidak percaya, lalu bertanya apakah si Chen benar-benar membunuh monster raksasa itu dengan begitu mudah. Teman sekamarnya berdiri di belakangnya dengan ekspresi terkejut. Pesan sistem digital muncul di udara. Pesan itu menyatakan bahwa si Chen mendapatkan satu bulu kera Wraith S dan memperoleh 200 poin pengalaman. Si Chen berdiri dengan tenang di tengah salju yang turun saat timnya mendekatinya. Si Chen berpikir dalam hati, ia merasa aneh karena membunuh penguasa dungeon peringkat D hanya memberikan sedikit pengalaman. Ia juga merasa bahwa barang rampasan yang didapatkannya sangat buruk. Tiba-tiba, seorang rekan tim berteriak dengan penuh semangat. Mereka memberitahu yang lain untuk melihat sekumpulan besar kristal mana. Rekan timnya berteriak mengajak yang lain melihat penemuan. Ia menunjuk batang pohon bergerigi yang mencuat dari salju. Si Chen melihat teman sekamarnya berlari ke tunggul itu. Di dalam bagian tengah pohon yang berlubang terdapat sekumpulan besar kristal bercahaya. Rekan tim itu berkata bahwa monster raksasa pasti telah menyembunyikan kristal mana ini di dalam pohon. Ia memperhatikan ukuran permata yang besar dan yakin bahwa itu setidaknya adalah kristal mana tingkat menengah. Teman-teman sekamarnya membungkuk ke dalam lubang dan memandangi harta itu dengan mata terbelalak dan senyum bahagia. Mereka tertawa dan berkata bahwa jika mereka menjual kristal-kristal ini, hidup mereka akan terjamin selamanya. Si Chen tiba-tiba berteriak agar timnya segera berhenti saat tangannya terulur untuk menyentuh salah satu kristal mana biru yang bercahaya. Tiba-tiba, ledakan energi dingin yang sangat besar meletus dari tengah pohon itu. Teman-teman sekamarnya tampak ketakutan saat mereka terhempas ke belakang oleh kekuatan yang dahsyat. Si Chen berdiri di tengah cahaya biru terang dengan ekspresi serius. Sebuah skill kuat bernama Arctic Nova diaktifkan oleh seorang penyihir awan. Seluruh area itu seketika tertutup oleh paku-paku es raksasa yang tajam yang muncul dari tanah. Gunung bersalju itu kini dipenuhi es biru bergerigi dan kabut putih tebal. Paku-paku es raksasa menutupi seluruh lanskap pegunungan. Salah satu rekan tim Si Chen terjebak di balik pilar-pilar es yang tajam. Di ruang pemantauan, tampilan kamera untuk tim Si Chen menjadi hitam dan mulai mengalami gangguan. Sebuah ikon peringatan muncul di layar dengan tulisan, "Tim Si Chen tidak ada sinyal."
Direktur Bong Xuan memperhatikan monitor dan mengatakan bahwa tim tersebut jatuh langsung ke dalam jebakan. Ia menjelaskan bahwa monster tingkat tinggi sangatlah cerdas. Ia menghina para siswa, menyebut mereka pecundang dan beban bagi masyarakat. Ia menyatakan bahwa peristiwa ini menandai berakhirnya ujian kelulusan bagi si Chen dan timnya. Kau menyatakan bahwa nyawa para siswa kini benar-benar dalam bahaya. Gong Xuan langsung setuju dan mengatakan bahwa menyelamatkan para siswa adalah prioritas utama mereka. Ia menyarankan agar tim penyelamat dari guild segera turun tangan sekarang. Ia mencatat bahwa hal ini berarti mengakhiri ujian kelulusan untuk tim si Chen. Banyak layar yang gelap atau menampilkan ikon peringatan. Kal melihat ke monitor dan meminta semua orang untuk memberi Kim sedikit waktu lagi. Kepala sekolah Yuan Long menjelaskan bahwa gelang di pergelangan tangan para siswa terus memantau kesehatan mereka. Ia menyatakan bahwa semua tanda vital mereka saat ini stabil. Ia juga menunjukkan bahwa data neural memperlihatkan para siswa tidak ingin mundur dari ujian. Ia memberitahu para pemimpin lain bahwa keputusan untuk mundur sebaiknya diserahkan kepada para siswa. Kong Lin berdiri di samping kepala sekolah dan tetap diam. Kembali ke pegunungan bersalju, Malong bersin sangat keras dan berteriak. Ia duduk di tanah yang membeku, dikelilingi oleh pilar-pilar es raksasa. Ia menggigil karena dingin yang menusuk dan memeluk tubuhnya sendiri agar tetap hangat. Di belakangnya rekan-rekan satu timnya terperangkap di dalam balok es besar. Ia menyebutkan bahwa ia bersyukur menjadi seorang awakener kelas awan. Ia menjelaskan bahwa kelasnya memberinya ketahanan terhadap dingin. Ia berkata bahwa tanpa kekuatan ini, ia pasti sudah membeku seperti teman-temannya. Sebuah bayangan gelap menyelimuti area itu, dan tawa menyeramkan terdengar dari balik kabut. Monster itu ternyata adalah seorang prajurit raksasa yang terbuat dari es dan logam hitam. Ia memiliki rambut putih panjang dan inti bercahaya biru terang di dadanya. Monster itu menjulang tinggi di atas lanskap bersalju. Ia menatap Malong dari atas dan tertawa keras sementara salju turun di sekitar mereka. Malong menatap makhluk raksasa itu dan bertanya apakah monster ini adalah penguasa sejati dungeon tersebut. Ia menjelaskan bahwa ia mengenali monster itu dari buku panduan monster sekolah. Ia mengidentifikasinya sebagai Frostbound Lich King, yaitu seorang Cloud Mage peringkat C. Ia mengatakan bahwa jenis monster ini adalah penyihir elemen yang dapat mengendalikan es. Malong menjelaskan bahwa monster itu menggunakan serangan area dan kemampuan knockback untuk bertarung. Ia memberitahu timnya bahwa monster-monster ini sangat licik dan suka menyiksa mangsanya sebelum membunuh mereka. Ia menyadari bahwa serangan Arctic Nova yang baru saja mereka hadapi sebenarnya adalah jebakan yang dipasang oleh bos. Lich King menatap para murid dengan rongga matanya yang kosong dan bercahaya. Malong berlari melintasi salju yang bergerigi sementara Frostbound Lich King biru mengikuti dari atas. Malong menoleh ke belakang dan menyadari bahwa monster itu adalah penguasa langka peringkat C. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan musuh sekuat itu sendirian. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus bergegas. Tiba-tiba sebuah duri es tajam menghantam betis Malong. Dia menjerit kesakitan saat kekuatan serangan itu melemparkannya ke puncak gunung yang membeku. Raja Lich pembeku tertawa sementara Malong bertumbuh pada tangan dan lututnya di atas salju, terengah-engah. Sebuah pesan sistem memperingatkan bahwa ia mengalami cedera kritis di kaki kiri bagian bawah. Layar menanyakan apakah ia ingin mundur dari ujian. Malong menatap ke atas dan menolak untuk menyerah. Dia mengulurkan tangannya yang bercahaya dan berkata bahwa dia harus segera mencairkan si Chen. Malong mengaktifkan skill call chanter miliknya yang bernama Perfect Origin. Kekuatan ini menggunakan energi pemurni untuk menghilangkan debuff dari satu target. Si Chen terlihat sepenuhnya terperangkap di dalam balok es besar yang bergerigi. Malong berkata pada dirinya sendiri bahwa mereka masih punya peluang untuk menang jika dia bisa mencairkan rekannya. Sebuah tombak es menghantam bahu Malong dengan suara keras. Darah muncrat ke udara dingin saat Malong menjerit kesakitan. Dia jatuh dengan wajah menempel ke salju. Sebuah pesan muncul di layar yang menyatakan bahwa pemurniannya gagal. Frostbound Lich King tertawa keras padanya. Monster itu menggunakan skill bernama Frostbone Skewers. Banyak pecahan es kecil terbentuk di sekitar monster itu. Malong tergeletak tak bergerak di tanah. Beberapa kotak peringatan merah muncul di atas dirinya. Kotak-kotak itu menunjukkan bahwa detak jantungnya berada di tingkat kritis. Mereka juga melaporkan cedera serius di lengan kanannya. Sistem menanyakan kepada Malong apakah dia ingin mundur dari ujian sekarang. Malong menatap kata mundur dan memikirkan tentang hidupnya. Dia teringat selalu melarikan diri dari setiap tantangan dan kesulitan yang pernah dia hadapi. Sebuah kilas balik memperlihatkan Malong di sekolah. Sekelompok murid melemparkan benda ke arahnya sementara dia menutupi kepalanya. Dia memikirkan bagaimana dirinya selalu tertinggal, dipermalukan dan diabaikan. Dia berkata orang-orang memperlakukannya seolah-olah dia tidak berarti. Dalam ingatan lain Malong berlari di belakang si Chen. Ia berkeringat dan terengah-engah tapi dia tetap mengepalkan tinjunya.
Dia berkata bahwa mereka mempertaruhkan segalanya untuk mencapai momen ini. Akhirnya, dia berteriak dengan sekuat tenaga. Dia menyatakan bahwa melawan segala rintangan, akhirnya dia punya kesempatan untuk mengubah hidupnya. Dia menolak untuk menyerah sekarang. Di masa kini Malong menggertakkan giginya dan berteriak bahwa dia tidak akan pernah menyerah dalam perjuangan ini. Malong mengulurkan tangannya ke arah balok es besar itu. Cahaya hijau yang kuat meledak dari telapak tangannya saat ia menggunakan kemampuan Perfect Origin miliknya. Ia memusatkan seberkas energi biru terang langsung ke es yang menjebak si Chen. Frostbound Lich King berdiri di dekatnya dan mengawasinya. Gelombang energi monster berputar di udara di sekitar mereka. Malong kembali mengulurkan tangannya ke arah struktur es itu. Cahaya biru terang meledak dari telapak tangannya. Dia berteriak saat menggunakan seluruh sisa kekuatannya. Dia berlutut di salju yang tebal dan mengarahkan energi biru yang intens ke paku-paku es besar itu. Tiba-tiba di dalam es, mata si Chen terbuka lebar. Matanya bersinar dengan cahaya kuning terang yang garang saat ia mulai terbangun. Si Chen mengaktifkan kekuatannya dan meledakkan diri keluar dari es dengan ledakan dahsyat. Pecahan es biru berterbangan ke segala arah di lembah bersalju itu. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa yang ditunjukkan oleh kata besar Godspeed. Tarjalispeku menatap dengan keterkejutan total. Mulut tengkoraknya terbuka lebar dan mata birunya bersinar karena terkejut. Si Chen bergerak seperti kilatan cahaya emas melintasi salju. Ia mencapai Malong dan menangkapnya. Malong sangat lemah dan tubuhnya dipenuhi keringat. Dia memandang si Chen dengan senyum lelah. Dia berkata bahwa pada akhirnya si Chen tetap harus membebaskan diri dari es itu sendiri. Dia merasa lega karena si Chen selamat. Si Chen memandang Malong dan memberitahunya bahwa dia sangat membantu. Malong melihat luka-luka si Chen dan bertanya apakah dia akan baik-baik saja. Si Chen menjawab bahwa lukanya tidak serius dan dia sudah berhasil menghentikan pendarahan. Tanah mulai bergetar disertai gemuruh yang keras. Si Chen menjelaskan bahwa monster itu adalah monster penguasa elemen awan peringkat C yang disebut Frostbound Lich King. Dia memperingatkan Malong bahwa monster itu sangat kuat. Dia mengatakan mereka tidak boleh membiarkan monster itu membekukan mereka lagi. Si Chen menoleh ke belakang saat gemuruh itu terus berlanjut. Malong menatap dengan mata terbelalak dan tampak sangat ketakutan. Tinggi di langit bersalju, Frostbound Lich King mengangkat kedua lengannya. Sebuah kristal es biru bergerigi raksasa terbentuk di atas monster itu. Sebuah judul mengidentifikasi serangan itu sebagai Giga Frost Nova. Si Chen berdiri di tepi tebing bersalju dan menatap ke atas ke cahaya biru raksasa itu. Frostbound Lich King membuka rahang tengkoraknya dan tertawa terbahak-bahak. Malong menatap ke langit dengan mata terbelalak dan wajah ketakutan. Dia bertanya bagaimana mungkin monster itu bisa memanggil serangan Frost Nova sebesar itu. Dia berteriak bahwa mustahil bagi mereka untuk menghindar. Sebuah bola energi biru raksasa dan pecahan es bergerigi terbentuk di tengah area bersalju itu. Tanah bergetar hebat saat mantra itu meluas. Tiba-tiba ledakan putih besar memenuhi seluruh layar dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan dari benturannya sangat dahsyat. Frostbound Lich King melayang di langit bersalju dan tertawa terbahak-bahak. Ia menatap ke bawah ke tanah dengan mata biru yang bersinar untuk melihat hasil serangannya. Seluruh lembah kini tertutup oleh paku-paku es biru bergerigi yang sangat besar. Malong terlempar ke belakang di udara dengan ekspresi benar-benar terkejut. Si Chen berdiri di tengah pusaran aura energi biru. Dia telah mengganti kelasnya menjadi Gravehound King di level 16. Sebuah layar sistem menjelaskan kemampuan Frosty Physique miliknya. Skill ini memberinya kekebalan penuh terhadap suhu dingin. Skill ini juga meningkatkan semua resistensinya saat berada di lingkungan bersuhu rendah. Frostbound Lich King membuka mulut tengkoraknya lebar-lebar dan tertawa keras. Malong duduk di atas tanah bersalju dan melihat bahwa si Chen sekarang menggunakan jenis energi yang berbeda. Malong kebingungan dan bertanya kepada si Chen apa yang terjadi dengan kekuatannya. Dia mengingatkan si Chen bahwa seharusnya dia adalah seorang assassin elemen petir. Malong mulai berkeringat dan bertanya apakah si Chen adalah orang langka satu dari sejuta. Si Chen berdiri diam sementara energi biru yang kuat berputar di sekeliling tubuhnya. Malong akhirnya menyadari bahwa si Chen adalah seorang Awakener kelas ganda yang bisa menggunakan dua jenis kemampuan berbeda secara bersamaan. Tiba-tiba mata si Chen bersinar biru terang. Dia meminta maaf pada mereka karena salah menilai situasi. Dia berkata bahwa itu adalah kesalahannya sehingga ketiganya berada dalam bahaya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Cahaya putih terang dan listrik meledak dari tangannya. Dia menyatakan bahwa bahaya akan berakhir sekarang. Sebuah pesan muncul di layar. Pesan itu mengatakan bahwa pergantian kelas telah selesai. Si Chen sekarang telah menjadi Abyssal Fiend di level 16. Dia memegang sebilah pedang raksasa yang bersinar merah muda dan mengeluarkan suara berdengung yang keras.
Ia menatap monster itu dan berkata akan mengakhiri pertarungan ini sekarang. Biasanya Awakener hanya punya satu kelas. Jarang sekali ada yang punya dua kelas. Hanya satu orang dari 10 juta yang bisa melakukan ini. Simbol awan dan simbol petir. Orang-orang langka ini disebut dual classers. Malong menyadari bahwa si Chan adalah salah satu dari prajurit yang sangat langka ini. Di dunia ini, jumlah orang yang memiliki dua kelas kurang dari 10 orang. Orang-orang ini sangat terkenal dan setiap guild ingin menemukan mereka. Malong berteriak kaget saat menyadari bahwa si Chan adalah seorang dual classer. Si Chan berdiri dalam aura biru terang sambil mengenakan topeng tulang berwarna putih. Dia memiliki dua kelas. Kemudian sebuah notifikasi di layar menunjukkan bahwa kekuatan dan staminanya meningkat 3 kali lipat. Malong kembali berteriak, benar-benar tidak percaya. Dia melihat bahwa si Chan ternyata memiliki 3 kelas yang berbeda. Mata si Chan bersinar dengan cahaya biru yang tajam dan ia mencapai stamina serta kekuatan maksimal. Si Chan menyadari bahwa setiap kelas yang dimilikinya sangatlah kuat. Si Chan kemudian melompat di udara. Dia dikelilingi oleh energi berputar berwarna merah muda dan ungu. Dia bersiap untuk menyerang dengan pedang merah muda raksasa yang bersinar. Monster itu berdiri di kejauhan tertutupi oleh kekuatan si Chan. Malong tampak benar-benar ketakutan. Dia teringat akan aura menakutkan yang dimiliki monster itu di awal pertarungan. Dia menyadari bahwa kekuatan si Chan saat ini bahkan melebihi tekanan dari monster itu. Frostbound Lich King mengeluarkan jeritan nyaring dan melengking saat terkena serangan. Si Chan mengaktifkan jurus kuat bernama Triple Calamity Overload Mode. Dia melancarkan tebasan vertikal besar yang memenuhi panel dengan cahaya merah muda dan ungu yang terang. Monster itu tercabik-cabik oleh kekuatan pedang tersebut. Tubuh kerangka Lich King hancur menjadi banyak tulang putih dan sobekan kain. Si Chan berlutut di tanah, memegang senjatanya yang bersinar saat monster itu dihancurkan. Layar kemenangan muncul di atas si Chan. Dia berdiri di dalam pilar cahaya kuning terang saat sistem memperbarui. Dia mendapatkan 5.000 poin pengalaman dari pertarungan itu. Sebuah notifikasi berkedip, level up, menunjukkan bahwa si Chan telah mencapai level 17. Di bagian bawah layar, sebuah jendela loot muncul. Jendela itu mengonfirmasi bahwa dia telah mendapatkan item baru bernama Frostbone Skewers. Malong menatap sisa-sisa kerangka penguasa monster di salju. Dia sangat terkesan. Dia mengatakan kepada si Chen bahwa seharusnya dia tahu kalau dia bisa menang. Dia berkata si Chen mengalahkan Raja Monster peringkat C hanya dengan satu pukulan. Si Chen bertanya kepada Malong apakah dua teman sekamar mereka yang lain masih terperangkap di dalam es. Dia bertanya apakah Malong masih punya cukup energi untuk mencairkan mereka. Malong menyadari bahwa dia lupa tentang teman-temannya. Dia berlari cepat melintasi tanah bersalju menuju paku-paku es yang besar. Dia berteriak bahwa dia benar-benar lupa tentang Xiang Zuo dan Xiang Yu. Dia mengatakan kepada mereka untuk bertahan sementara dia bergegas menolong. Si Chen tetap tinggal dan memperhatikan Malong berlari. Tengkorak kerangka Frostbound Lich King tergeletak di tanah. Sebuah kotak sistem muncul di atas tengkorak itu. Kotak itu menampilkan kata Devour dengan huruf putih besar. Si Chen mengulurkan tangannya ke arah sisa-sisa monster itu. Cahaya merah terang bersinar dari telapak tangannya dan berdenyut dengan energi. Sebuah bar penguatan digital berwarna merah muncul di bagian atas layar dengan kata Devouring. Energi putih yang berputar menarik kepala kerangka Frostbound Lich King ke dalam tubuh si Chen. Sebuah pesan sistem muncul yang menyatakan bahwa proses devouring telah selesai. Sebuah kartu muncul di depannya. Kartu itu menampilkan Frostbound Lich King dan mengidentifikasi kelas baru sebagai Cult Mage. Kartu tersebut menunjukkan peringkat bintang untuk statistik seperti kekuatan, kecepatan, dan kekuatan mental. Kartu itu juga mencantumkan keterampilan Frostbone Skewers dan Arctic Nova. Si Chen mengatakan bahwa dia telah mendapatkan kelas baru yang disebut Cloud Mage. Dia menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya dia memperoleh kelas baru saat berada di luar alam mimpi. Si Chen menatap tenang ke tanah bersalju. Dia melihat bahwa kamera robot kecil itu benar-benar tertutup es. Dia memikirkan serangan Arctic Nova sebelumnya. Dia menyadari bahwa kekuatan aslinya tidak terlihat oleh para juri karena kamera tersebut membeku. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa masih ada banyak waktu untuk menyelesaikan ujian. Dia ingin mendapatkan nilai sempurna untuk timnya. Di latar belakang, Malong terus menggunakan energinya untuk membantu dua teman sekamar lainnya. Sebuah layar muncul di depan si Chen. Sebuah notifikasi berkedip dengan kata-kata kelas naik level. Dia telah mencapai 100% pengalaman untuk kelasnya saat ini.
Dia mendapatkan satu bintang baru. Sistem memberitahunya bahwa sekarang dia bisa menggunakan bintang ini untuk meningkatkan berbagai statistiknya. Si Chen melihat sebuah ikon bercahaya di layar sistemnya. Dia terkejut dan bertanya apakah dia baru saja mendapatkan sebuah bintang. Ikon tersebut menampilkan simbol perkalian dan sebuah bintang hijau. Di sisi lain tim Gongting, di dalam sebuah gua gelap bernama Gloomvine Grotto, mereka sedang bertarung melawan monster penyihir bunga peringkat D yang disebut Giant Man-Eater. Monster itu adalah tanaman merah besar dengan gigi tajam dan sulur hijau. Seorang murid terlempar ke udara oleh sulur dan berteriak kesakitan. Salah satu rekan setimnya memiliki rantai bercahaya ungu yang melilit kedua tangannya. Dia berkeringat dan wajahnya tampak penuh ketegangan. Dia bertanya apakah benar bos peringkat di sekuat ini. Dia berteriak kepada rekan-rekannya untuk menghajar monster itu. Dia berteriak bahwa dia tidak bisa menahan makhluk itu lebih lama lagi. Seorang siswa lain memegang busur yang terbuat dari listrik kuning cerah. Dia menarik tali busur ke belakang dan percikan api berterbangan di udara. Dia berkata bahwa monster itu terlalu tangguh dan punya terlalu banyak nyawa. Monster tanaman raksasa berwarna merah itu terkena sambaran petir kuning di mulutnya yang terbuka. Seorang siswa berteriak bahwa dia tidak memberikan kerusakan apapun pada monster itu. Monster itu menggunakan sulur hijaunya yang besar untuk memukul para siswa dengan suara keras. Banyak anggota tim terlempar ke udara. Seorang siswa berteriak bahwa monster itu telah berhasil melepaskan diri. Seorang siswa merangkak di tanah yang gelap, tampak ketakutan, dan tubuhnya dipenuhi keringat. Dia bertanya kepada rekan-rekannya apa yang harus mereka lakukan. Dia berkata bahwa mereka belum pernah melawan sesuatu yang sekuat ini selama sesi latihan mereka. Siswa lain melihat ke arah belakang gua dan berkata bahwa Gongting adalah satu-satunya harapan mereka. Dia bertanya-tanya bagaimana situasi di pihak Gongting dalam pertempuran ini. Gongting berdiri di dalam gua yang gelap sementara rekan-rekannya menggunakan lingkaran sihir berwarna kuning untuk memberinya energi. Teks digital di layar menunjukkan bahwa stamina, kekuatan dan kekuatan elemennya semuanya meningkat. Salah satu rekannya bertanya apakah dia sudah mengumpulkan cukup kekuatan. Gongting kini dikelilingi oleh api oranye yang menyala-nyala. Matanya bersinar dengan cahaya merah tajam dan ekspresinya sangat serius. Dia menatap ke depan dan berkata bahwa dia sudah memiliki cukup kekuatan. Gongting melompat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Sebuah ledakan api besar terjadi di belakangnya saat ia menerjang ke arah musuh. Dia menghantam monster tanaman merah raksasa itu dengan pedangnya. Gongting bergerak seperti kilatan api dan cahaya hitam. Dia menebas langsung leher tebal monster itu. Gongting menatap ke depan dengan mata oranye yang bersinar. Dia berteriak, "Belah!" dengan penuh tenaga. Dia mengaktifkan jurus kuat bernama Sorrow Blade Burst. Sebuah ledakan besar api oranye dan kuning memenuhi area tersebut. Rekan-rekan setimnya menyaksikan ledakan itu dan mulai bersorak. Seorang siswa berambut terang tertawa dan menyebut Gongting sebagai legenda. Siswa lain berteriak bahwa presiden luar biasa dan meminta yang lain melihat kekuatannya. Sebuah notifikasi muncul di layar. Notifikasi itu mengucapkan selamat kepada tim Gongting karena berhasil menyelesaikan dungeon peringkat D. Layar menunjukkan total waktu yang dibutuhkan adalah 35 menit. Para anggota tim tertawa bersama. Mereka mengatakan bahwa mereka berhasil menyelesaikan dungeon dalam waktu hampir setengah jam. Mereka yakin tidak ada tim lain yang akan mampu mengalahkan rekor mereka. Gongting berdiri diam di tengah kobaran api sambil memegang pedangnya yang bersinar.